nyuapin? Belum, Ren. Aku barusan habis cuci piring dulu. Terus lampuku yang ini mati tadi, Ren. Aku ke depan dulu beli lampu. Oh, kamu bisa pasang sendiri. Orang suamiku nggak ada, Ren. Mau nyuruh siapa lagi? Jauh bapak kasihan kan? Masak naon Trena ditanya tuh. Apa? Masak naon Trena? Apa, Ren? Kamu ditanya Masak masak endog. apa? Aku masak endog. Endog. Endog nggak? Endog pite. Endog. Apa? Di sini endog itu juga telur, Ren. Apaan? Di sini sama. endog itu juga telur. Oh, aku kira beda loh. Kalau ayam apa di sana? Ayam, cuman pakai huruf H doang. Oh gitu ya. Kalau di sini ayam pite. Kalau air ya cai, di sini air cai gitu. Kalau di sini Cuman yang bikin aku jangan, lucu Ren. sama apa? Air putih apa? Buah Di sana? pepaya kan di sini. Di kamu jadi gedang kan? Apa sayang? Iya. Kayak gini ya, kalau punya anak kecil tuh kita nggak bisa bebas guys buat ngobrol-ngobrol berdua, ngabisin waktu berdua tuh kayak nggak ada waktu. Lagi ngobrol-ngobrol diganggu bocil kan, barusan ya apa gangguannya nyuapin anak, terus anaknya mau ngajak inilah Besok itulah, aja, gimana ini. kita mau me time guys. Besok buat bekal. Tuh diganggu kan guys. Besok ya, tak bikinin ya. Besok dibikinin yang pedes apa enggak? Masuknya kulkas. Itu anakmu suka pedes. Blitar ciri khas ngomongnya Bruni ono iye neng iye. Ngerti ah ngomong bahasa Jawa. Ya itu artinya kayak apa toh? Kayak iya kah gitu loh. Jadi kayak kata-kata tambahan imbuhan gitu loh. Kalau di sini Sunda biasa tambahannya beren. Cenah gitu kan. Baru ketemu canggung nggak sih kak katanya tuh? Apa? Pas baru ketemu canggung nggak sih kak katanya? Enggak sama sekali guys. Kenapa kok nggak canggung sama Trena? Karena ya udah kayak ngerasa kita itu udah pernah ketemu, udah percaya banget dah kalau dia kembaran aku. Soalnya gimana lagi ya, wajah mirip, suara mirip. Jadi kayak udah menyatu aja jiwa kita. Terus ada yang lagi yang nanya nih, maaf mbak, nanya yang di Jawa itu siapa namanya, bingung wajahnya sama. Andai kan kamu punya kacamata, pakai deh, coba samaan gitu. Yang Jawa Treni guys. Kalau yang Jawa aku guys, kita itu. Tapi dulu kata beda bahasa. almarhum Bu ini katanya dulu yang mau diambil itu aku, bukan Treni. Betul nggak Ren? Ibu Iya, cerita gitu kan? begitu. Cuma Trena itu udah diadopsi sama orang lebih dulu, sedangkan sisanya masih aku. Jadi aku barang sisaan guys. Telurnya dimasak apa Ren? Diceplok aja Ren. Bisa makan sendiri? Ribet Ren, mau diapain lagi? Bisa makan sendiri dia? Tapi apa sih, Makasih, anakku itu berkah suka banget selalu telur guys. Kakak. Gift-nya thank you banget ya. Semoga berkah selalu. Gak boleh teriak-teriak. Gak boleh teriak-teriak. Kamu gantian nyuapin. Dan kuning ini ada. Nah, aku baru mau nyuapin Ren. Temanku kembar, tapi Yang nge-lag ya guys ya, atau aku yang nge-lag guys? Yang nge-lag siapa guys?
Trena mah suka hilang guys. Itu ada. Kamu barusan hilang. Oh aku, kira kamu yang hilang. Gak tahu guys, yang mana yang hilang. Kita terakhir live streaming itu ada seminggu yang lalu gak sih? Kayaknya ada deh. Ren cerita dong kemarin kenapa sih kamu tiba-tiba kepengen bikin donat Ren bareng Oh kayak iya apa? guys. Jadi di FYP TikTok aku kan udah ini ya viral banget donatnya Pingkan Mambo itu bener-bener aku kepengen banget makan donat kan udah lama banget gak makan donat. Terus aku nyoba deh beli di pasar, kok aku ngerasain yang beli di pasar itu enak, tapi kayak kurang afdol kalau aku nggak bikin sendiri gitu kan. Jadi aku udah beli di pasar itu 2 kali Ren. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk bikin donatnya. Jadi jadi lagi deh. Pokoknya kentangnya udah aku rebus. Tinggal beli minyak goreng aja. Belum sempet kan, males juga karena anak-anak waktu itu tuh lagi di rumah ibu mertua. Terus ketika aku udah jemput anak-anak, baru aku bikinnya habis maghrib ketika anak-anak udah di rumah. Nah, sorenya Trena itu ternyata udah bikin. Malah dia sambil live streaming. Gitu ceritanya. Assalamualaikum Nona Ambon. Waalaikumsalam. Oh kita nggak janjian ya. Tiba-tiba ya aku lagi live streaming bikin donat dan Treni pun komen katanya, hari ini juga aku mau bikin donat. Kok bisa ya? Bisa kayak gitu ya? Ya, kadang kita itu ada bukan kesengajaan ya, sesuatu yang tak terduga, kesamaan dan itu nggak disengaja. Kok bisa? Aku juga bingung. Nggak ngerti kan? Ya sama Itu Ren, baru aku banget. itu kemarin itu setelah lihat videomu itu yang makan donat itu kayaknya kepengen deh bikin donat sendiri, terus memang seliweran banget kan tuh donatnya Pingkan Mambo. Ya udah bikin aja gitu kan. Kok bisa di hari yang sama cuman beda berapa jam, 2 jam aja kan kita bikin donat. Betul. Kita itu juga punya penyakit yang sama guys, yaitu penyakit gigi bungsu. Nah, gigi bungsu itu kan sangat menyakitkan banget. Aku lebih tahu duluan kalau aku punya penyakit gigi bungsu, sedangkan Trena belum. Tapi dia kayak udah ngerasa sakit-sakit, tapi dia belum periksa kan. Setelah aku operasi, ternyata Trena juga apa itu namanya periksa, dia juga ada gigi bungsunya yang harus dioperasi. Kamu ada berapa gigi? Aku jujur dulu itu gak ngerti masalah gigi bungsu Ren, tapi setelah aku dulu itu hamil Avan, pas aku hamil si Avan itu sering sakit gigi, karena aku gak ngerti itu gigi bungsu gitu kan, aku gak ngerti. Ternyata pas lihat konten-kontenmu itu gigi bungsu, aku baru paham, baru ngerti, baru ngerasain, oh mungkin ya itu yang aku rasain dulu. Tuh kan. Jadi dia itu nggak nyadar kan kalau udah lama dari kehamilan si Avan. dia nggak nyadar guys. Makasih berkah selalu. Aku itu punya gigi bungsu itu di usia berapa ya? Aku lupa. Pokoknya di usia belasan itu udah tumbuh. Terus abis itu kan terakhir kali aku OP itu 3 tahun 4 tahun lalu lah guys. Itu ada 4 gigi lah. Itu benar-benar menyiksa banget. Kembar tersamen iya kak. Jadi gigi bungsuku itu bener-bener sampai ngabisin badanku. Trena aja sampai lihat ya dulu badanku sampai kurus banget. Betul. Copot dong kacamatanya Ren. Bentar Ren. Aku masih ini loh ngelepasin karet dari lem. Anakku itu ini guys suka eksperimen ya. Jadi kan karet aku masukin di sini supaya kalau misalkan aku mau ambil itu gampang. Ternyata di dalamnya dikasih ini lem sama anak aku. Emang dasar sih. Kalau anak-anak ada yang kembar juga nggak? Nggak ada. Anak-anak kita nggak ada yang kembar. Belum mungkin ya Ren? Nggak tahu. Anakku itu cewek cowok, anaknya Tren itu cowok semua. Mau di ini uji coba lagi? Tidak, aku sudah stop pabrik dulu. Kalau aku juga nggak mau nambah anak lagi, soalnya gini guys, aku juga masih dalam masa-masa berjuang lagi dari nol kan. Aku lagi bangun rumah nih seperti yang kalian lihat di konten aku. Aku nggak mau punya anak lagi, takutnya nanti nggak bisa ngurusin dia. Aku fokus kerja, bapaknya juga kerja, nggak ada yang ngurusin.
Ya udah deh, daripada nanti bocahnya yang keteteran, yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, mending dua anak aja. Aku fokus ngegedein mereka. Halo Bapak, itu ada bapakku guys di liveku. Bapak gimana kabarnya? Ini bapak kandung guys. Gimana, kaget gak tuh kamu, Ren? Tiba-tiba tahu-tahu Ya, punya bapak lepas ya. kandung. Kaget Mau gak? foto lagi nggak? Foto berdua yang sama gitu posenya. Yang kayak gimana? Aku masih ngelakuin, Ren. Terserah, Foto terserah. berdua. Nggak usah kelihatan tangannya. Agak deketan dikit. Deketan dikit. Apa? Bentar, aku alihin dulu HP-nya. Bentar. Kelihatan nggak? Yuk. Yuk, gimana? Tetap kayak putihan aku, Ren. Udahlah, nggak apa-apa. Yuk. 1, 2, 3. Kelihatan giginya dikit aja. Oke. Lagi, Ren. Bentar, barusan bocil. Ya, duduk. Ya. Before, after, skincare. Skincare. Hai Bapak. juga Ervin. Gak tahu guys, memang kulitku putih guys, kulitku putih. Jadi kita itu kembar tapi beda kulit guys. Beda kulit itu entah karena genetik atau emang karena situasi kita itu yang berbeda lokasi, berbeda tempat. Jadi aku lebih ke warnanya coklat. Iya, kita itu berbeda warna kulit. Nah, tapi kalau sebagian orang yang lihat aku tuh bilangnya putih banget gitu loh, Ren. Jadi kulitnya bukan kulit-kulitan orang sini gitu loh. Minum kopi aku, Ren. Kamu udah ngopi Aku belum? barusan minum kopi. Udah, tadi sore jam 5 mungkin aku minum kopi. Kopimu apa? Emang kebiasaan kita no? Apa? Kopimu apa? Mas aku sebutin merek, keren, gak di endorse kan? Aneh. Nggak apa-apa. Kamu kopinya apa? Aku barusan kopiku day. Kamu gula aren kan? Iya, kamu apa? Kemarin aku nyoba Ren, kopiku apa? Nyoba kopi gula aren, tapi lama-lama kayak enak, tapi lama-lama kayak enak gitu. Jadi aku ganti lagi. Kayaknya bukan selera aku deh. Pakai skincare apa, Mbak? Bersih wajahnya. Jujur, guys. Skincare aku itu sekarang sama suami dibeliin semen sama bata aku, guys. Semen sama bata Aku juga udah aku. gak skincarean guys. Gimana Aku juga udah kabarnya gak anakku? skincare, Alhamdulillah soalnya aku Bapak sehat. Gimana kabarnya Bapak? Bapakku itu sekarang jadi host guys di TikTok juga. Beliau itu suka nyanyi-nyanyi gitu guys. Kalau yang suka nyanyi itu kayaknya lebih ke Trena ya. Trena itu bisa nyanyi, aku tuh enggak. sama kita enggak Ren. Tapi suaranya lebih bagus kamu Ren kalau nyanyi. Nggak tahu. Nggak tahu itu menurutmu, tapi menurutku ya masih standar aja, masih jelek lah. Iyalah, kalau dibandingin sama suara Teh Irma, teteh kita yang kemarin kita live streaming bareng gitu guys, atau sama adik kita yang bungsu, beda jauh lah, bagusan mereka. Ya Sun asli Sunda. Halo Bibi, tuh ada bibiku tuh, ada bibinya suamiku. Piye kabarnya Mbak Treni? Alhamdulillah baik, sehat kakak. Makasih ya udah join di live aku. Salang Sulna, Abi Tritaros paling dia. Ayah, Dia ngomong bahasa planet guys. ya barusan kamu juga ngomong bahasa Jawa. Oh iya ya, sorry. Halo. Kita tuh serba bingung guys, kembar tapi berbeda bahasa, Apa? jadi kadang-kadang komunikasi Sambil main game yuk. suka bingungnya gimana ya? Kita mau ngejelasin, tapi kadang itu bahasanya harus diolah gitu biar jadi bahasa Indonesia, biar dia juga paham. Kita pun ngobrol bahasa Indonesia pun masih belibet guys, karena memang udah terbiasa dengan bahasa daerah masing-masing. Benar Karen? Ya, tapi untungnya anak aku yang kecil itu dia ngobrolnya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya nggak untung-untung juga. Jadi kalau diajak komunikasi paham lah. Kumaha kabarna Teh Aku Trena? nggak ngerti bahasa Ditanya tuh.
Saya kumaha sawangsona dari tren nama di palidio lain palidinya. Dari kecil udah pisah atau Mbak Tren? Iya, udah pisah dari kecil. Dari bayi. Dari bayi guys. Kalau bisa dibilang itu Mirip mohon atuh. kisah kita itu gimana ya? Berbeda versi gitu loh guys. Jujur aja kalau dari orang tua dari Tasik katanya diambil di usia 2 bulan ya Ren ya. Terus 2 kalau bulan. dari orang tua angkat aku tuh diadopsi sekitaran usia 2 minggu atau 2 hari, aku lupa, nggak paham. Jadi daripada kita flashback ke belakang, kita itu diambil dari usia berapa, daripada salah juga, ya udah kita itu sekarang lebih memikirkan yang penting sekarang kita udah ketemu, sekarang alhamdulillah kita diberikan rezeki untuk berkumpul kembali gitu. Walah bahasa Trena tapi nggak ngerti, enggak. Udah gak mau menanyakan lagi hal itu. Apaan? Bahasa Apaan? kamu aku nggak ngerti. Aku juga gak ngerti bahasamu. Walah pantesan kok nggak pernah tahu kalau kembar. Aku aja nggak tahu kalau kembar guys. Aku tuh dari kecil nggak pernah tahu kalau aku kembar. Terus apa itu namanya? Aku tuh taunya juga anak satu-satunya. Andai kan ya guys, dulu kita itu sekolahnya di tahun yang sama, study tournya itu di hari yang sama, terus di tempat yang sama, kita mungkin bisa ketemu. Andai kan ya. Keinget lagi kan. Iya, mungkin itu Jujur aku salah satu teman dari orang kita itu bego, ngeh, kan. kok kamu di sana pakai baju warna pink, tapi kok sekarang kamu pakai baju ungu? Mungkin teman kita ada yang kayak gitu ya. Jujur aku kayak orang bego guys dulu waktu di apa? Waktu di Candi Borobudur itu aku celingak-celinguk Oke Bapak, nyari. silakan. Bapak mau live guys. Kalau teman-teman mau lihat live-nya Bapak bisa langsung follow akunnya Bapak ya. Itu Bapak kita. Bapak kamu Ren. Bapakmu. Enak aja bapakmu juga. Kita kalau bercanda itu kayak gitu guys. Terus senyum kita itu mirip-mirip lah sama kalau kita lagi senyum gitu. Kadang suka ngerasa lihat diri sendiri. Bapak berdua, bapak siapa yang berdua? Bapak maksudnya Bapak berdua sendiri gimana? lah, kita punya bapaknya cuma satu. Kembar guys, Bapak ya kita betul. satu, guys. Aku aja di hadir, sini halo tinggal. orang Parhon. Sisa ibu mertua aja guys di sini. Orang tua aku tuh satu-satunya tinggal ibu mertua yang ada di sini, yang bisa aku ajak buat cerita, berbagi, ya Ren ya. Jadi Trena itu sempet apa itu namanya ke sini, terus ibu mertua aku tuh sempat nyamperin ke sini, bawain oleh-oleh juga, terus kumpul-kumpul. Awalnya juga ibu mertua kayak agak-agak ini ya, agak-agak bingung ya mana yang anak mantunya, mana yang saudara dari anak mantunya gitu. Kudunya kok mirip. Kita itu tanpa disengaja itu ada beberapa kesamaan ya guys, yang tanpa kita sengaja beberapa waktu itu kita pernah sama-sama tapi kita nggak saling tahu. Contohnya dulu Trena sempat ngerasa apa itu namanya pusing saat naik kereta, aku juga ikutan pusing. Terus Trena juga makan dendeng tapi aku yang kepengen makan dendeng gitu kan. Terakhir kali banget baru 2 hari atau 3 hari yang lalu Trena bikin donat, Kemarin. aku juga bikin donat, cuma beda hari jam Minggu. doang. Lucu kan guys kan? Naikin dong bapaknya Iya, bareng Mbak Trena. ya, lucu aja kayak gitu. Bapaknya live ini loh guys. Bapaknya lagi live nyanyi, sendiri. guys. Live sendiri guys. Kalian kesana aja kalau mau nonton bapakku ya. Bapakku live sendiri dia itu. Halo, selamat bergabung di Batu TPR-nya yuk. Kadang itu kita suka dikira ini loh Ren. Apa itu namanya? Kembar bohongan. Betul, karena apa ya? Mungkin perbedaan kita ya bisa kalian lihat sendiri dari warna kulit, berat badan, terus kayak bentuk wajah pun ya berbeda juga gitu kan. Bentuk wajahnya itu beda. Ini cuma aku tadi Dari kayak mata. jenggotnya agak aku majuin dikit jadi biar kayak beauty blender gitu guys. Tirus. Kalau aku suka yang agak mundur gitu, jadi agak bulat guys. Aslinya aku gemuk guys. Aku cabi banget. Emangnya bisa Apakah ya kita sekarang live masih berjauhan kita gitu? live berdua kayak gini di akun masing-masing terus kita apa itu namanya ngajak bapak, kayaknya nggak bisa deh, kecuali kalau kita ngajakin tamu kayaknya bisa. Ren katanya apakah sekarang masih berjauhan? Masih, jarak kita itu antara Tasik dan Blitar ya guys, jaraknya itu 12 jam kalau naik kereta.
Aduh, ya ampun, andai kan deket Blitar Malang gitu ya, mungkin kita ketemu Ah, sebulan sekali. tiap hari lah bagus banget. Ngepotin, bener. Yang putih kelihatan tua, memang aku yang paling tua. Nah, soal tua dan juga muda, kadang-kadang itu suka ada yang tanya siapa yang lahir duluan, siapa kakaknya, siapa adiknya. Itu sering banget. Eh, Kalau kita itu karena beda tradisi aja ya guys. Kalau di Jawa itu aku kakaknya, kalau di Sunda aku adiknya. Daripada kita ngeribetin soal sepele, ya udah nggak ada kakak, nggak ada adik. Bilang Awal-awal aku lagi. panggil Trena itu teteh awalnya. Tapi kok kayak aneh ya, mending aku panggil si Trena Trena aja, nggak usah ada tetehnya, ribet banget. Tapi dulu waktu pertama kali ketemu sama aku, kamu panggilku teteh, aku panggil kamu adek juga kan, karena masih belum apa namanya, belum ketemu yang klop gitu untuk nama panggilannya, jadi bingung kan. Tapi makin kesini tuh Ternyata kita makin lebih, sini makin kesini apa sih? makin kesini kita lebih nyaman pakai Sama panggilan. cara ngomong. Iya, kita tuh kadang suka saut-sautan guys, sama-sama cerewetnya soalnya. Ya, barusan kata-katamu sama kata-kataku bareng disebut itu sama. Sering denger yang lahir duluan itu kakaknya. Tuh. Ada rencana pindah jadi deketan nggak, Ren? Tuh. Aduh, gimana ya kalau kita egois mah makasih berkas selalu kalau kita mau egois sih sebenarnya bisa. Cuma kan kita udah punya kerjaan di sini guys, kita udah punya anak-anak yang sekolah. Gak mungkin kan kalau kita pindah. Jadi lebih baik kita sekarang fokus ngurusin keluarga masing-masing, tapi silaturahmi tetap terjaga. Suami aku itu sebenarnya nggak ngelarang ya buat kita ketemu ataupun kita ngabisin waktu bersama-sama. Alhamdulillah suami aku tuh pengertian. Bahkan ketika aku mau ngabisin momen sama Trena itu sering bantuin jaga anak. Tapi kendalanya aku tuh nggak berani ke Tasik sendirian gitu loh guys. Mohon maaf, yang di Blitar yang kiri apa kanan? Coba aja tebak sendiri, guys. Aku mau Blitar guys. Baru berapa bulan kalian ketemu? 5 tahun yang lalu. Berita kita sebenarnya udah Ketemu lama 5 tahun banget yang ya. lalu. Berita kita sebenarnya udah lama banget, cuma beberapa Betul sosial sekali. apa itu namanya akun-akun gosip ya di sosial media itu Media banyak sosial. yang baru nayangin kita kembali karena dulu itu zaman-zaman pandemi guys. Kita juga membatasi diri untuk warawiri ke beberapa stasiun TV. Kita juga mempertimbangkan mana yang harus kita pilih untuk sesi live streaming, mana yang harus kita pilih untuk kita apa ya namanya ya untuk ngobrol-ngobrol sama wartawan karena kita punya anak kecil masih menyusui, kita jadi mempertimbangkan dong kita pilih-pilih yang sekiranya apa ya bisa menyesuaikan dengan waktu kita. Soalnya aku ada sedikit rasa capeknya ketika waktu pertama kali turun di kereta itu shock banget. Banyak kamera-kamera yang nyorot aku. Bayangin guys, baru bangun tidur, kalian disapa banyak orang, di depan kalian ada banyak kamera. Plonga-plongo kan yang ada. Nah, itu perjalanan 12 jam, tahu kan capeknya kayak gimana, Tren? Tahu kan capeknya kayak gimana? Iya, ngerti. Aku ngerasain. Apalagi punya anak kecil waktu itu di dalam kereta kan harus ngurusin anak, gak bisa tidur dengan nyenyak. Aku tuh kepengennya nyampe itu tidur sejam 2 jam gitulah. Disuruh apa kepengen tidur 1 jam 2 jam. Nah abis itu apa itu namanya kita ternyata sampai rumah itu nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Nggak bisa. Di wawancara, Mbak ini gimana caranya ketemu bla 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 bla. Aduh ya ampun capeknya. Jadi pas treni belum sampai di stasiun Tasikmalaya itu memang ada beberapa wartawan, mungkin hampir semua ya, semua wartawan dari salah satu dari semua stasiun TV, media cetak dan yang lainnya juga mereka ikut hadir untuk penjemputan treni dulu waktu tahun 2020. Belum lagi dari tim Dinas Sosial Tasikmalaya dan Karang Taruna dari Tasikmalaya ikut menjemput treni dan kita pun difasilitasi sama Karang Taruna dan apa sih Dinas Sosial Tasikmalaya kan. Nah habis pulang dari stasiun
nyampe rumah itu kayak kalau nggak salah jam 5 pagi. Di situ kita itu nggak bisa terlalu banyak ngomong berdua dulu bareng sama keluarga, enggak, karena kita banyak ditanya-tanya sama wartawan kan. Tuh ada yang komen, kamu panggilannya ya, masa mau panggil panjenengan sampean? Itu kan bahasa Jawa, guys. Amun di Sunda pira kurang nyebut maneh gitu kumaha orang maneh kok mirip mukanya kak, ya kembar ketemu gede. Tapi kita beneran kembar, guys. Kita itu ibu-ibu kembar ketemu udah jadi ibu-ibu. Nah, itu. Iya, bukan settingan ya guys ya. Ya Orang tua Allah, kita satu. settingan. Yang nyeting itu yang maha kuasa, guys. Ya di setting sama Allah kan. Bentar, aku sambil balesin anak aku. Kamu gimana ya, gimana perasaanmu pas awal ketemu sama bapak dan tahu kalau misalkan kamu itu kembar terpisah, terus orang tuamu yang bapak masih ada, mama udah nggak ada, itu perasaanmu gimana, Ren? Perasaanku ketemu bapak, jujur aja ya, bukannya aku ngerasa gimana-gimana, enggak. Tapi kalau aku ketemu sama bapak itu kayak ngerasa, ini siapa? Apakah bener ini bapakku gitu. Tapi kalau ketemu sama Trena, wah ini udah pasti, ini fix, ini kembaranku, ini saudaraku. Karena mungkin kita ada koneksi dari kecil, dari lahir gitu guys. Sedangkan sama bapak kan nggak pernah ketemu kan dari bayi. Ya mungkin pernah ketemu, cuma apa ya, kayak nggak ada koneksinya gitu loh. Kalau ini bener-bener bapakku gitu loh. Paham gak sih kalian guys aku ngomong gitu? Tapi kalau untuk kabar almarhum mama udah meninggal gimana? Bentar, balesin anakku dulu Kamu dengar guys. kabar almarhum mama udah meninggal gimana? Aku dengar kabar mama meninggal itu, aku ngerasa mama itu belum meninggal. Mama itu kayak lagi kerja di luar kota dan belum sempat nemuin aku gitu. Kayak nggak percaya itu mama. Makanya aku kayak nggak ada rasa sedihnya. Mungkin yang pertama aku belum pernah ketemu sama sekali sama mama. Yang kedua, aku ngerasa mama itu masih ada. Beda kan sama Trena. Karena Trena itu dari kecil itu sama-sama mama, dia dibesarkan sama mama, pasti ada rasa sedihnya, rasa nyeseknya ditinggal sama mama. Kalau aku tuh karena belum lihat mama itu kayak gimana, kayak ngerasa ya ampun mama itu kayak ada loh. Sampai sekarang tuh aku belum pernah dimimpiin sama mama. Pengen banget sebenarnya mama itu datangi dong ke mimpi aku, sama sekali belum pernah. Terus pas kamu lihat kan di aku kan ada beberapa dokumentasi almarhum mama, gimana reaksimu, Ren? Reaksiku ngelihatnya itu kayak aku ngerasa yang ada di foto itu aku. Bukan foto tapi video kan. Kalau misalkan video itu mama kedengeran ngomong kan, mama kedengeran ngomong, mama kedengeran kelihatan lagi gerak, lagi aktivitas kelihatan kan. Itu menurutmu gimana? Kalau foto kan diem kan. Yang tetap aku kayak nggak ngerasa bener-bener kayak sedih gitu, nggak bisa Ren. Gimana ya kalau disebut aku itu nggak punya perasaan, itu bukan gitu, karena aku ngerasa mama itu tetap ada gitu loh. Jadi nggak bisa yang sedih-sedih banget gitu, nggak bisa, karena nggak dari kecil bareng-bareng Ren. Masing-masing udah punya anak berapa? Hah? Tuh ada yang nanya, masing-masing punya anak berapa? 2 guys, kembar kok nggak podo bosannya mbak, momentnya petugas iki. Tuh ada yang bilang, kembar kok nggak sama bahasanya, bikin pusing petugas katanya. Maksudnya apaan? Alah, itu kayak bikin bercanda-bercandaan gitu loh. Kembar tapi kok bahasanya nggak sama, bikin pusing petugas aja gitu. Ini ada yang komen lucu, Ren. Nah, Ini ngapain sih satu orang tapi PKPK? serius ada yang komen kayak gitu? Serius, Ren, ampun. Masya Allah. Guys, kita itu Ini satu 2 orang, guys. rahim, Satu dong, orang. Kita satu rahim. Kita 2 orang. Keluarnya beda Betul. 5 menit. Betul, bukan satu orang. Kelihatan kan backgroundnya berbeda, guys. Backgroundnya aja Iya. berbeda. Dia Sunda, aku wong Jawa, guys. Mohon abis di Sunda, itu mati Jawa, ulah salah ngomongnya. Kalau mamanya Sama di Sunda, di Rena, dokumennya ada nggak tuh katanya? Apaan? Apa?
Dokumentasi mama kita di FB-mu ada nggak? Di FB ada. Masa bener Banyak sampean kembar, Mbak? Ya ampun, Ren. Masih ada yang nggak percaya loh kalau kita kembar, Masya Allah. Kita kembar guys, kita kembar, beda tempat tinggal, beda apa ya, tanggal lahir, beda tahun lahir. Nah, aku jelasin ya. Itu beneran Kenapa kembar. kok kita bisa kembar tapi beda tanggal lahir, beda tahun lahir, terus kita itu lahirnya tapi di bulan yang sama? Karena kita itu diadopsi oleh orang yang berbeda. Jadi Trena itu dulu diadopsi sama orang masih dekat sama Ya, bapak. Ren. Ya. Makasih kakak berkat selalu. Terus yang aku diadopsi oleh orang Jawa. Setelah aku diadopsi oleh orang Jawa, mungkin orang Jawa itu lupa tanggal aku dan juga tahun lahir aku, atau memang sengaja dirubah, aku nggak paham. Atau yang Trena yang salah tanggal, salah tahun. Kita juga sama-sama nggak saling tahu guys, entah umur yang paling tepat itu di Trena atau di aku, kita nggak ada yang saling tahu. Jadi kita bedanya Betul. setahun. Trena lebih muda daripada aku secara di data, tapi aku lebih tua di datanya daripada Betul. Trena gitu guys. Kalau mau ulang tahun lebih muda, Karena itu aku yang pakai lahir tanggal duluan. lahirnya Trena. Kalau mau tua, pakai tanggal aku. Nah, gitu ceritanya ya, karena kita diadopsi oleh dua orang yang berbeda. Mungkin Bapak juga lupa atau gimana, kita juga nggak bisa nyalahin guys, karena anaknya Bapak itu ada 9. Reni, ada yang komen lucu lagi, Ren. Pak. Background kan bisa pakai green screen. Ini namanya ini namanya jawab sendiri, nanya sendiri, PKPK sendiri. Orang gila gitu ya. Ren, tahu nggak kita ada Kalau kesamaan kayak lagi gitu orang barusan. gila. Ya om. Kita ada kesamaan lagi. Kamu pas ngomong Apa? gila tadi aku kan gini kan. Jadi kita udah kepikiran Kalau nih. aku lihat-lihat tayangan ulang lainnya suka ada kesamaan. Kembar beda pengasuhan betul Teman sekali. aku ada yang juga kembar namanya Rena Reni. Kayak Tuh katanya suara temennya ada aku yang kurang kembar gede, juga Ren. namanya Rena. Suaraku kurang gede. Bentar. Dalam ayahmu di situ. Kita itu apa itu namanya? Punya kesamaan juga. Suka makan buntutnya ikan. Tahu nggak guys? Kalau ikan lele suka digoreng itu kan buntutnya kan enak banget tuh. Kita suka makan itu. Nah, tapi Yang kering kedua, nggak? Harus yang telurnya kering, ikan enak banget. Ikan lele apalagi ya. Biasanya kalau suka ada telur yang gede-gede itu kita suka banget. Apalagi ya, Ren? Apa ya? Tapi ada perbedaan guys. Aku yang suka jengkol, dia nggak suka. Nggak Dia sukanya suka. pepek. Soalnya aku tuh nggak suka kentang. Maksudnya itu kentang yang di sambal goreng, dimasak itu nggak Ih, suka. enak banget loh. Dia nggak suka tapi aku suka guys. Jadi perbedaan kita ada. Itu Ada. satu orang apa dua orang? Kita dua orang guys, dua orang. Ren, coba kita ambil barang-barang apa yang deketmu Ren. Ya, Hitung sampai 3 kita ambil barang yang ada di deketmu. ya. 1, 2, 3. Ayo ambil. Tuh kan kita beda orang guys. Pete. Nah, pete Kalian kita ada sama-sama aja. suka, guys. Orang Tasik yang mana aku? Pete itu Apaan? kita sama-sama suka. Apa ya? Iya. Rena itu kemarin sempat aku ajakin ke pasar di sini tuh katanya pete di sini murah banget. Harganya 20.000 atau Kita berapa beli ya kemarin ya? 20.000 guys, di kita murah-murah. 20 papan. 25.000 kita dapat dua ikat, dua papan, dua ikat. Kalau dua papan ikat cuma tuh, dua, berarti dapat 40 papan, dua baris gitu kan? ya kan? Dia kemarin waktu aku Enggak, ajakin- 50 Ren. Berapa? Apa Ren? Ayah mama minta bantal saya. 40 papan kan? Terima kasih. Apa Ren? Enggak kedengeran. Jadi anakmu ya dapat 40 papan itu kemarin katanya murah banget. Ulat petenya gimana? Kalau soal ulat mah kita geli, kayaknya aku geli sama ulat, nggak tahu kalau Trena geli nggak sih? Tapi aku makan misal pun ada ulat di dalam, aku nggak tahu ya aku makan. Ya jelas lah. Tapi kamu geli nggak kalau ada ulatnya?
Ya kalau misalkan aku lihat sebelum makan ya aku buang dulu. Tapi kalau udah di mulut ya udah makan aja. Kalau ulat-ulat yang ulat daun gitu gimana, kamu geli nggak? Iya. Kalau geli ya geli, tapi apa namanya? Kalau misalkan deket ya nggak mau, takut. Aku tuh punya cerita Aku unik, juga kembar lucu. dipisah dari bayi umur 3 bulan. Wah, kok bisa? Bisa lah, takdirnya juga kita kayak Hilal gini. Chow, Cina kamu tahu Hilal Chow? Enggak, Tahu nggak Hilal Chow kamu? Hilal enggak. Chow itu iya itu ulat ulat pisang. Kalau di Oh, sini pisang itu chow. Kalau di kamu kan chow apa pisang itu gedang kan? aku mau cerita guys. Jadi tuh rumah aku sebelum diplafon kan, karena di samping rumah itu ada kayak pohon waru ya. Di sini tuh sebutnya pohon waru, kayak pohon jati tapi bukan pohon-pohon jati gitu. Kalau tiap musim angin itu biasanya ada uletnya kan. Nah, jadi uletnya itu suka masuk-masuk ke dalam kamar. Waktu aku tidur tengkurap kan sambil main HP gitu kan. Kukira di punggung itu ada lalatnya atau gimana gitu kan. Karena juga banyak lalat kan di dekat rumah aku. Nah, abis itu aku coba buat kibas-kibasin. Kukira apa itu namanya? Lalatnya itu hilang gitu kan. Aku gini-giniin. Kok tetap ada rasa kayak geli-geli gitu Ren di pundakku gini kan. Ih. Iya kan. Terus abis itu aku gosok-gosok kayak gini. Kok nggak ada tapi basah tanganku. Lanjutlah aku kayak gini. Masya Allah. Aku gitu kan langsung nangis aku Ren. Ih. Amit-amit. Nurkolis. Jarang main ke farm lagi mbak. Loh aku itu di farm itu nggak masuk tiap hari guys. Nih ada yang tanya nih. Aku kalau ke kantor itu kok jarang. Emang aku tuh kontrak awalnya masuk di kantor itu nggak tiap hari guys, karena aku di luar kantor itu punya beberapa kerjaan. Jadi aku udah ijab kabulnya itu nggak tiap hari ada di sana. Mungkin 1 minggu 2 kali. Mbak, ini saudara kah? Kok mirip? Iya, kita saudara kembar. Begitu, guys. Bukan Jadi saudara kalau misalkan lagi. kalian mau lihat konten-konten aku yang aku bikin di kantor, teman-teman bisa follow juga akunnya PT Sultan Abadi Farm gitu, guys. Karena di situ tuh aku ngurusin kontennya domba-domba Gila. gitu. Karena kemarin sempat aku ajakin ke kantor aku. Jadi pekerjaannya Tren itu sama Bapak mirip-mirip guys. Tren itu kerjanya di bagian konten kreator domba. Kalau Bapak aku itu kerjanya sebagai petani rumput untuk domba-domba juga, untuk sapi-sapi juga guys. Ada kemiripan juga. Selama 1 bulan ini, Ren, aku tuh pusing banget. Tapi untuk aku sama Tren beda kerjaan guys. Pusing banget selama 1 bulan ini, kayak ngerasa pengen liburan tapi kok nggak bisa-bisa. Soalnya satu, aku ngurusin konten rumah kan, di akun aku yang ini tuh ngurusin konten-konten rumah. Alhamdulillah banyak kerjaan juga kan di sini, kadang juga ngerjain endorsement. Terus yang kedua, aku juga punya toko online guys. Tokonya itu amplop lebaran gitu loh guys. Jadi nyiapin persiapan buat nanti puasa nih, nyiapin buat puasa, buat teman-teman yang mau join jadi reseller amplop lebaran tuh, aku sekarang udah nyiapin desainnya, nyiapin paket usaha amplop lebaran yang udah dilipat-lipat kayak gitu. Jadi ya waktunya ngebagi-bagi. Cuma gini Ren, kalau di kantor itu kadang-kadang ada yang nggak ngerti kan, kok aku tuh nggak pernah ada di kantor, masuknya cuma sesekali doang, tuh yang aku kadang suka ngerasa gimana ya jelasinnya ya, kalau orang yang nggak paham dan nggak ngerti ijab kabul awalnya itu kayak ngerasa suka dibilang tuh aku nggak pernah masuk kerja, padahal di rumah itu ya Ren. Misalkan sekarang aku ngonten. Jadi untuk beberapa hari ke depan itu kan aku fokus ngedit konten-konten yang sebelum-sebelumnya kan. Nah, ntar kalau misalkan aku udah ngeposting, besoknya aku masuk kerja, besok aku ngedit lagi, besoknya aku libur ngerjain konten bangunan rumah, besoknya lagi aku ngedit lagi, kayak gak ada istirahatnya Ren. Orang mah lihatnya enak nganggur. Jadi kayak kelihatan kerjamu apaan sih? Cuman Iya. ya pulang pergi ke PT doang kan. Kemarin Padahal aja aku kalau diajakin kita sama Tren bentaran kita doang. kerjanya pakai apa ya, mikir gitu kan. Beda loh sama kita kerja fisik gitu kan. Kita kerja fisik itu istirahat bisa bisa cepat fresh lagi kan badannya. Tapi kalau misalkan kerja pakai otak, bener-bener kopi itu aku harus wajib ada ya. Istirahat itu nggak cukup apa itu namanya sekali tidur.
Jadi kadang itu habis bangun tidur nih kayak ngerasa masih pusing, masih belum kelar-kelar kerjaannya karena udah dikerjain tapi masih kerjain kerjaan yang lainnya lagi. Aku aja kayak gitu, Ren. Kopi harus wajib ada tiap hari. Harus. Harus kita itu pecinta kopi, guys. Ya, nular dari bapak sama mama, Ren. Lahir tahun berapa? Pokoknya kita sekarang usia 30. 30, anak 2. Udah tua. Pokoknya kita udah tua, guys. Kita itu bertemu, alhamdulillah masih diberi kesempatan di 5 tahun yang lalu kita masih bisa berjumpa. Andaikan ya, andaikan, amit-amit aja. Ketika aku dan Trena udah nggak ada, terus anak-anak ketemu, apalagi anakku kan cowok-cowok ya guys, anak aku cowok-cowok. Andaikan anakku ketemu sama anaknya Trena, apa nggak bahaya guys? Coba pikirin, Bahaya, guys. bahaya banget. Ada yang komen kan di aku katanya ada ponakannya itu yang belum ketemu sama kembarannya sama ya ponakannya itu berpisah gitu kan. Kita masih ada rejeki, Ren, masih rejeki. Mereka belum ada yang ketemu. Itu guys, Kasih. jadi cerita terpisahnya kita itu sebenarnya di luar-luaran sana itu masih banyak banget yang Banyak. dipisah. Kayak ngerasa gimana ya, di posisi aku itu juga serba salah guys. Kita itu bisa menerima takdir tapi ada rasa yang hilang dari diri kita. Mungkin perasaan yang hilang itu masa-masa yang harusnya kita habiskan bersama-sama itu jadi nggak ada, nggak bisa. Kita mau mengulang lagi kayaknya mustahil karena kita udah sama-sama punya anak. Ingin sih guys, kita kalau ketemu kita pakai baju samaan, kita menghabiskan waktu sehari 2 hari itu bareng-bareng gitu, bener-bener bersama. Tapi kayaknya nggak tahu ya kapan ya kita bisa ketemu lagi. Kemarin kita udah rencanaan mau beli baju bareng, mau beli baju samaan. Dia udah punya, aku belum. Aku udah rencana kalau misalkan nanti kita ketemu, aku beli dulu deh baju yang samaan. Tapi kita gak jadi ketemunya. Ya udahlah nggak apa-apa. Udah main gamenya udah Ran, nggak usah main game lagi. Cerita dan takdir Allah harus seperti ini ya. Nggak tahu bagaimana kalau kalian nggak berpisah. Mungkin kalau kita nggak berpisah, kita nggak masuk TV guys. Betul, kalau kita gak berpisah, kalau aku nggak punya saudara yang hilang, gak bakal viral. Kalian juga gak bakal tahu. Mbak, kok bisa ketemu di TikTok itu gimana ceritanya? Aku yang ceritain ya guys. Jadi, Boleh. kalian pernah ini Ini nggak cerita versi Fren. dengar ceritanya Bowo atau dulu Cimoy waktu awal-awal mereka nge-up kan di TikTok? Nah itu sekitar tahun 2019 mereka kan viral kan di TikTok aku. Kok aku penasaran TikTok itu aplikasi apa sih? Kok seru banget? Karena kita di situ bisa lihat kayak kata-kata mutiara gitu kan, bisa kita ambil buat story gitu kan. Coba aku install, aku iseng-iseng bikin video cuci piring, tapi videonya udah nggak ada guys, karena akunnya udah hilang. Aku bikin video cuci piring, terus di videonya itu aku kasih caption-caption lucu-lucu gitu kan. Nggak nyangka video aku itu bisa FYP ke tetangganya Trena, dan tetangga itu tuh udah pernah diceritain kalau aku tuh sebenarnya punya saudara kembar tapi hilang, belum ketemu. Nah, dari situlah tetangganya menghubungi Trena, apakah ini adik kandung kamu yang kamu ceritain pernah hilang itu? Gitu ceritanya. Nah, menurutku ya, versiku. Jadi aku itu sebenarnya bukan hanya ketemu dengan cara sengaja lewat aplikasi TikTok kan. Karena memang sebelumnya udah ada usaha-usaha aku untuk nyari Treni lewat media sosial lain, tuh kan. Terus caraku ya masih kebilang konyol karena aku nggak tahu cara main media sosial itu seperti apa, nggak tahu. Andaikan Deddy Mulyadi yang sekarang udah jadi gubernur, kan dia itu gubernur konten. Andaikan aku bisa gitu kan komunikasi sama gubernur yang dulu gitu kan, andaikan gubernur yang dulu juga gubernur konten, aku bisa menghubungi dia kan untuk minta tolong kan. Dulu aku nggak ngerti cara main aplikasi sama sekali, DM artis, bikin konten pencarian di beberapa aplikasi gak ketemu, terus nyari nama dia di aplikasi biru gak ketemu, di aplikasi merah gak ketemu. Ya udah aku pasrah, ikhlas, udah gitu kan. Aku udah ada usaha nyari tapi nggak ketemu guys. Tetapi dengan videoku sebelumnya yang nyampe ke tetangga aku, sehingga tetangga aku itu tahu, dan saat dia menemukan videonya Treni, lalu dikasih tau lah ke aku. Ren, kamu lanjut cerita, aku mau ambil cek sesan dulu ya, bateraiku tinggal 20% bentar.
Lalu tetangga aku itu ngasih tahu ke aku guys, tetangga aku itu ngasih tahu ke aku kalau misalkan ada sosok cewek yang mirip banget sama aku, barangkali dia itu adik yang aku cari, coba deh gitu kan. Kamu lihat, kamu komunikasi sama dia, ternyata pas aku lihat bener guys, dia itu cewek yang mirip banget sama aku, dia itu sosok adik yang aku cari selama ini guys. Dan ternyata saat aku hubungi Treni itu tidak langsung menggubris aku guys, karena Mau gombang katanya ya? aku itu kira yang mau nipu Treni, takutnya modus penipuan guys. Kamu ceritain Ren, kenapa bisa kamu ngiranya modus penipuan aku dulu? Yang Ya itu kenapa siapa guys? aku? Karena aku tahu punya kembaran, dia enggak. Jadi sini mau usap. Ada yang bilang gini Ren, apa itu namanya, mirip kembar tapi logatnya beda. Emang kita itu diadopsi oleh orang yang berbeda. Trena itu masih bisa kembali lagi sama bapak di Jawa Barat atau di Sunda. Terus aku tinggalnya di Blitar Jawa Timur guys. Makanya aku itu orang Jawa, Trena orang Sunda, begitu ya. Terus berarti sebelumnya dua-duanya tahu kalau punya kembaran gitu ya? Enggak, aku nggak tahu sama sekali kalau aku punya kembaran. Trena yang udah tahu dari kecil, jadi dia itu ngerasa kayak orang bego gitu kan, dibilangin kembar, tapi kok nggak ada, kembaranku di mana, terus dicari kok nggak bisa gitu loh. Gitu ya Sama mama di guys. kamar. Yuk. Udah nggak apa, kamu desa aja, besok aja. Yuk. Ayo Begitu let's go. teman-teman. Jadi mungkin dari kisah kami ini bisa dijadikan pelajaran ya untuk orang tua yang sekarang punya anak kembar. Mungkin cara misahinnya nggak gini juga ya, karena takutnya anak-anak nanti ketemu Jangan kita udah ya, gede, jangan kita pisahin udah lagi nggak anak-anak ada guys. kembar, Itu yang kita kasihan. takutin. Iya. Kak Itu Trina tahu pun nggak dari mana kamu punya kalau kembaran? nggak viral kita nggak ketemu guys. Tuh ditanya. Dari Taunya orang dari tua mana kamu guys. Aku tahu punya kembaran, kembaran Ren? itu dari orang tua. Yang ngasih tahu kamu kembar siapa? Aku tahu punya kembaran itu dari orang tua, cerita dari orang tua. Jadi orang tua itu cerita langsung ke aku kalau misalkan aku itu punya kembaran dan kembaran aku itu hilang katanya gitu kan. Dan saat aku tanya kembaranku kemana, hilang di mana ya, mereka ceritain hilangnya di sini, alasannya begini gitu kan. Tapi aku kayak ngerasa ini bener gak sih gitu kan, ini bener gak sih gitu kan. Dan setelah ketemu sama Treni, aku baru ngerti, oh berarti bener gitu kan. Apalagi pas mamaku sakit kan, kok mamaku itu bener-bener kayak yang kepengen banget ketemu sama Treni. Berarti mamaku tuh memang bener-bener gitu ngomongnya, nggak bohong. Nggak mungkin juga kan orang tua bohong guys. Mama tadi Gini guys, sebenarnya aku udah sering cerita ini ya. Mungkin buat teman-teman yang ketinggalan cerita, Mama itu sakit kalau nggak salah di tahun 2017 di bulan Juni atau Juli. Mungkin ya Ren ya, aku masih agak ingat-ingat lupa. Nah di tahun dan di bulan itu tuh aku sakit parah dan baru pertama kalinya di seumur hidup aku sakit di rumah sakit hampir lebih dari 2 minggu dan itu pun nggak boleh pulang sama dokternya. Katanya kondisi fisik aku itu lemah tapi aku ngerasa sehat-sehat aja. Dan ternyata di aku momennya sakit itu mama juga lagi sakit parah. Mungkin mama itu udah mau meninggal ya Ren ya waktu itu ya. Nah, aku itu kemungkinan Bulan apa, emang Ren? secara pikiran nggak tahu dan nggak ngerti kalau aku ternyata punya mama yang udah kritis. Tapi mungkin di hati aku yang terdalam itu punya ikatan yang kayak ngerasa mama sakit, aku juga sakit gitu, paham nggak sih guys? Pokoknya kayak gitu ya. Dan itu aku kayak ngerasa kok sama dan barengan waktu itu mama sakit, aku juga ikut sakit. Ceritanya dari kecil kakak kita dipisah dari usia Maaf. sekitaran 2 minggu atau 2 bulan, gitu ya kak. Ini Makanya kita itu kembar tuh, ketemu gede guys. untung wajah Nggak kita tahu masih tuh mirip, Treni. Ren. Andai kan Ya wajah kita kan. nggak mirip, mungkin kamu nggak bisa nemuin aku. Aku pun kemarin pas ketemu kamu ya, aku ngerasa wajah kita beda Ren. Tapi kamu yang ngerasa mirip, aku yang ngerasa beda. Kamu yang bilang ngerasa Soalnya mirip. kamu itu versi aku yang kurus, Ren. Aku tuh kurus kayak kamu banget. Guys, dulu itu berat badanku itu di bawah 50 kilo guys. Dia itu berapa Ren? Kamu itu hampir 80 kan? Aku sekarang udah 74 Berbedanya kilo, ya ampun. guys. Tapi Kak sekarang Rena udah nggak masih sama terlalu om beda. kandung, Kak Reni diadopsi. Nah, gini ceritanya waktu itu kan
orang tua kita itu punya anak 9 guys, dan aku 9, tapi waktu itu kita yang udah lahir itu di anak 7 dan juga 8. Adik kita belum lahir, jadi kita anak 7 dan juga 8. Waktu itu kita katanya sakit-sakitan nih. Jadi bapak itu ada saran dari saudaranya yang katanya kita itu harus dipisah. Nah, Trena itu dikasih ke orang yang apa itu namanya deket sana, dan aku tuh diadopsi oleh orang Jawa. Nah, oleh orang Jawa ini aku diajak pulang ke Jawa Timur, dan waktu itu sebelum kerusuhan Ambon, Trena itu masih bisa kembali lagi dan dikembalikan ke orang tua kandung. Seperti itu. Semoga nanti ada yang buatan film, bantu tag dong guys, bantu tag mungkin apa itu namanya, produser biar kita dijadiin cerita. Khayal nggak apa-apa ya. Tapi Ren, dari 9 bersaudara kita itu apa, anak bapak itu nggak ada yang kembar, cucunya itu nggak ada yang kembar. Belum. Padahal dulu kan Reni kecil kan ya, kecil guys. Aku tuh dulu berat badan sebenarnya sama kayak Trena. Mungkin karena sekarang itu aku bisa apa ya, setelah aku operasi gigi bungsu itu aku bisa makan enak guys. Terus aku kan setelah bangun rumah, di rumah aku yang baru ini tuh, di deket rumah aku tuh banyak banget jajanan-jajanan, mulai dari bakso, mulai dari mie ayam, jajanan pasar. Semenjak aku tinggal di sini kan jajan enak, deket, dan aku ngerasa makan juga udah nyaman nih. Jadi sekarang menggendutnya itu karena itu. Kok kepisah, Ren? Kamu yang jelasin dah. Ya, kepisah. Bentar. Ini anakku agak rewel nih. Apaan? Sini. Sama aja. Coba pegang mama. Bapak kandungnya mana? Saya Nih, cari lagi pengen diklonin. Bapak kandung aku sekarang kayaknya lagi live streaming guys. Namanya Abah Soneta. Biasanya beliau nyanyi-nyanyi guys. Ini siapa deh? Bapak kita gitu. Bapak kita itu dulu waktu ini loh Mama Trena. Panggilin Mama Tina, Mama Teni. Halo Afnan. Udah sana deh. Mama Treni. Kalau yang ini Mama siapa? Kalau anak aku tuh sempat keliru guys, sesekali tuh keliru. Afnan cantik kan Mama Treni. Tuh ditanya sama Mama Trena tuh. Adik, kangen nggak sama Mama Trena? Yang mana Jawa? Enggak, yang di Jawa yang sebelah guys. Aku sayang Teni. Sayang Treni katanya. Sayang Teni. Iya kembar kak. Bentar ya, Mama mau live streaming dulu ya. Abah Enceng. Abah Soneta namanya guys. Sorry. Abah Soneta. Kita tuh kembar guys. Cuma memang karena sekarang itu yang bikin beda berat badan kita ya. Kita udah beda banget. Dia cuma 60-an, aku udah 74 sekarang guys. Oh salah. Yang kakak yang mana? Yang kakak bisa dibilang dia, bisa dibilang aku. Karena kalau di orang Jawa bilangnya aku kakaknya, kalau di Sunda dia kakaknya. Bingung kan? Jadi daripada kita berdebat soal kakak mana adik mana, ya udah nggak ada kakak nggak ada adik. Lagi live saya nggak boleh matiin. Sih, dah mam, selak nggak enak loh kok ayamnya. Ketemunya di gimana kak? Itu anaknya Treni yang gede guys. Kita ketemu pertama kali itu di Tasikmalaya. Waktu itu momen pertama kali kita ketemu itu bener-bener kayak ngangenin ya Ren ya momennya ya. Ngangenin, kayak kepengen diulang lagi gitu kan momen. Tapi kayaknya sekarang kalau kita ketemu udah kayaknya ya, aku tuh udah nggak bisa tangisan lagi sama kamu. Ya coba sekedar peluk, kayak ada rasa kayak ya iya Ren. Udah nggak bisa nangis lagi. Kemarin aja gitu. Kayak kemarin aja kan waktu aku ke Blitar ke sana kan ada yang ngomong kayak gini, kok gak ada tangisan? Mau apa yang kita tangisin lagi, Ren? Mungkin kita kalau gak usah apa ya? Bisa dibilang yang lebih sedih siapa? Ya otomatis Trena lah yang lebih sedih. Soalnya dia tuh dari kecil udah tahu kalau punya kembaran. Jadi dia itu ngerasain seharusnya dari kecil tuh aku bisa main-main sama kamu bareng-bareng. Tapi kalau aku nggak bisa sesedih itu, aku rasa sedihnya cuma alhamdulillah sekarang bisa ketemu. Cuma kenapa ya kita dari dulu itu nggak bisa bareng-bareng. Tapi kayaknya lebih sedih si Trena dibandingkan aku.
Terus aku pernah punya Ini orang feeling. Sunda, Jawa dia. Aku pernah punya feeling di masa-masa sekolah Ren. Enak ya kayaknya kalau punya kembaran Apa? bisa tuker-tukeran baju sekolah dan juga bisa tuker-tukeran apa itu namanya kelas. Sempet lah aku kepikiran kayak gitu. Aneh kau. Tapi guys, dulu itu waktu tahun 2000 berapa gitu kan, dulu itu ada sinetron yang di RCTI, kalau nggak salah judulnya apa, Ada Apa Denganmu ya? Yang Naysila Ren, Mirdad lihat itu. sini dong. Kita tuh nonton sinetron yang sama. Ren. Beda, udah beda. Nah, gimana guys? Sekarang kita udah pose mirip-mirip nih sama nih. Gimana beda kan kita? Beda. Beda. Kandung atau dari samping kak saudaranya? Maksudnya dari samping tuh gimana? Kita itu kandung guys. Kita itu satu ibu. Kita lahirnya itu barengan. Cuma beda 5 menit doang. Bener-bener kita kembar identik sebenarnya guys. Cuma karena sekarang berat badan kita itu udah beda. Makanya bisa dibilang kita enggak mirip. Gitu ya. Dan meskipun identik itu bentuk mata beda, bentuk betul. pipi kita beda, tulangnya beda guys. Katanya Trena itu lebih ngantuk kan karena matanya itu sipit gini. Iya betul, ada yang komen kayak gitu, yang satu ngantukan katanya. Kita senyumnya sama, Sini. apa itu namanya senyumnya sama, bibirnya sama, hidungnya beda, matanya beda, alisnya sama sih kayaknya, sama tulang rahang kita itu beda. Besok libur dulu sekolah ya. Libur Terpisah dulu atau sekolah gimana ya. Kak? Kita terpisah dari bayi dan baru bertemu Yang mana, A? 20 Yang atas bertemu yang 5 bawah tahun. ini. Cuma Trena itu baru Ini. aktif sosial media itu sekarang. Udah. Trena itu baru aktif di sosial media itu baru sekarang ini karena dulu itu dia nggak pernah ngonten di Sekarang. TikTok. Gitu guys. Dulu itu ribet banget aku ngurus bayi guys. Setelah aku ngurus bayi, aku sibuk kerja di PT itu. Dulu aku kerja di PT itu nggak ada waktu buat main HP guys. Karena aku kerja dari jam 7 pagi-pagi, kadang sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan. Kalau bisa waktuku begitu untuk pegang kak, HP, sengaja karena apa kerja tidak aku di disengaja? PT nggak boleh. Dan kayaknya ada yang dikira kita itu Disengaja setan dan sebenarnya. disengaja ya. Sebenarnya disengaja untuk dipisahinnya, tetapi bukan untuk niatan dipisah untuk selamanya guys. Dan jatahnya kita ketemu itu diberi rezeki oleh Allah itu 5 tahun lalu. Begitu guys. Untung kita ketemu. Kalau nggak ketemu ya nggak tahu kita bakal ketemunya kapan, Re. Kamu sempat ngebayangin nggak? Ntar aku sampai tua kira-kira bakalan ketemu sama kembaranku nggak sih? Gitu nggak? Aku justru ngiranya pas aku ketemu kamu itu belum nikah, tapi kondisiku saat ini udah nikah gitu kan. Udah nikah, udah punya anak, ternyata sama, guys. Bahkan anaknya udah sama-sama duanya loh. Nah, kita juga ada Sama-sama kemiripan suami. Suami kita itu orang Jawa, guys. Jadi suaminya si Trena namanya itu Hendra. Suami aku namanya Huda. Huda itu suami aku orang Jawa. Nah, suaminya Trena itu juga orang Jawa. Suami kita sama-sama dari Jawa, guys. Berarti anak kita blasteran dong. Blasteran Jasun dua-duanya. Yang ngasih tahu punya kembaran siapa, Kak? Aku yang ngasih tahu punya kembaran itu awalnya keluarga yang ngehubungin aku sendiri, dan itu pun aku nggak percaya sama sekali kalau itu keluarga. Karena apa? Karena pertama kali aku dihubungin sama mereka itu aku pikirnya itu modus ya. Paham kan modus apa yang aku Betul. maksud? Karena zaman-zaman dulu itu sempat ada kayak orang yang telepon keluarganya lagi kecelakaan di sini-sini minta uang gitu loh, Ren. Paham kan? Nah, Benar iya. Aku kira itu nanti bakalan terjadi seperti itu, makanya aku nggak terlalu ngerespon Trena kan. Tapi lama-lama saudara aku tuh aku mintain sosial medianya Trena, aku lihat nih foto-fotonya itu, loh kok aku ada di sini, kok ini bener-bener wajah aku, dan tapi aku kok nggak ada di foto ini gitu kan. Siapa wanita ini? Jangan-jangan editan deh. Aku scroll sampai ke bawah itu foto-fotonya. Loh kok beneran tahunnya di 2011, 2010 tapi wajahnya pakai wajah aku. Nggak mungkin kan orangnya ngedit se-effort itu. Nah, setelah itu guys, katanya. aku tanya KTP-nya dia. Coba dong difoto KTP-nya, aku nggak percaya kalau dia kembar. Bener kan? Kita beda tanggal lahir, beda tahun lahir, tapi lahirnya di bulan yang sama. Aneh kan? Mana bisa dibilang kembar kayak gitu? Belum percaya kan dari situ. Terus Trena itu ternyata sempat bikin video pencarian saudara kembar yang hilang di akun sebelah ya, pokoknya di sosial media sebelah.
aku lihat nih, wah postingannya di tahun ini nih. Terus mereka Trena itu bilang kalau orang tua asuhnya itu namanya ini. Kok aku jadi semakin percaya ya aku gitu kan. Dari situ aku belum langsung tanya ke orang tua asuh guys, karena aku masih memikirkan perasaan orang tua asuhku waktu itu. Kalau misalkan aku langsung tanya secara brutal, otomatis takutnya nggak dijawab. Takut nggak dijawab, takutnya juga aku dimarahi atau disuruh blokir Trena kan, aku juga nggak mau hal itu terjadi. Terus akhirnya kita nggak bisa ketemu kan, susah kan kalau udah kayak gitu. Nah, akhirnya aku tanya pelan-pelan, dijawab benar ternyata aku bukan anaknya. Waktu itu aku nggak ada rasa kecewa dan juga sedih, nggak. Aku tuh rasanya seneng, pengen cepet-cepet ketemu gitu aja. Tapi sama-sama tahu nggak Kak atau dirahasiakan? Aku yang dirahasiakan tapi Trena tahu dari kecil. Andaikan tidak viral, pasti nggak ketemu, pasti nggak tahu. Tuh, gitu guys. Intinya Jadi memang sebenarnya viral duluan guys, video dia viral duluan ke sini, ke Tasik, ke tetangga aku. Kalau misalkan dia itu nggak bikin konten di TikTok ya, mungkin kayaknya gak bakal ketemu. Meskipun aku udah bikin konten pencarian, itu dulu gak ada hasil apapun guys. mm-mm. Padahal dulu pun sempat ada clue dari keluarga Treni itu ngasih tahu kalau misalkan Treni itu bukan anak kandung dari ibu, tapi gimana Ren itu ceritanya? Bentar-bentar aku jawab dulu ya. Orang tua asli mana? Aslinya Tasikmalaya. Mungkin ortu asuhnya nggak mau kehilangan betul. Jadi ketemu lagi karena di TikTok. Betul, kita itu ketemu gara-gara TikTok. Aku yang main TikTok, Rena udah nggak aktif main TikTok. Tadi pertanyaanmu apa, Ren? Jadi kamu itu dulu tuh sempat ada clue dari Oh saudara iya, ibu sendiri. Gimana itu Jadi ceritanya? aku kan sempat ada problem nih sama saudaranya ibu. Jadi dia aja yang bikin problem sama aku gitu kan. Nah tiba-tiba di SMS tuh sama dia, Fit, kamu itu bukan anaknya Ibu Rini. Sebenarnya anaknya itu laki-laki semua. Kamu itu anaknya orang Jawa Barat yang diadopsi sama dia. Dia ngasih clue kayak gitu, kan otomatis kan harus ada jawaban yang jelas orang tua aku siapa, di mana kalau memang aku bener bukan anak kandungnya kan. Seharusnya kayak gitu. Cuma waktu itu memang kondisinya sama ibu masih belum dijawab dan juga belum dikasih tahu kan. Terus abis itu ya memang rezeki aku di tahun berapa Ren kita ketemunya di tahun 2000. 2020, Aku suka lupa ya guys ya, ternyata 2020 saudara aku tuh guys. kemarin tete aku bilang kita itu sama deh, kita itu semuanya itu pelupaan gitu bilangnya. Memang Ortu asuh iya. orang Blitar, betul, ortu asuh orang Blitar guys. Begitu ya. Jadi makanya sekarang itu kita tinggal menerima takdir, menerima keadaan, kita itu sudah berpisah di usia yang kita udah 30-an ini, Betul. udah bisa komunikasi aja, udah syukur guys. Kok nama akhirnya beda? Iya, kenapa gak Fitriana Fitriani? Ya, bisa dijelasin, Bu. Jadi yang diganti itu dia. Sebenarnya harusnya itu Trena Mustika dan Treni Fitriana. Dan nama kita pun sebenarnya bukan Trena Treni, guys. Tapi Eis dan Elis. Harusnya aku Eis, dia Elis. Tapi jadi Trena Treni. Kayaknya namaku kalau Alice itu kayak orang yang kalem banget, padahal aku bukan orang kalem guys. Tapi kalau misalkan namamu Elis itu kayaknya pasti ketahuan kalau kamu bukan berasal dari Jawa. Pasti bakal Ada di ketahuan. sini namanya Alice. Oh, ada. Biasanya Ada. ciri khas di Sunda itu Kalau Elis dan Eis, Elis. Kalau Eis itu udah ketahuan banget kalau orang Sunda, bagiku ya, bagiku. Tapi kalau Elis di sini Ketahuan banyak yang kan? namanya Elis, Ren. Kayak ketahuan kan medoknya dia gak bisa ngomong Eis. Eis. Gimana yang benar? Harusnya aku itu Eis, dia Elis guys. Tapi nama Eisku diganti di usiaku 20. Tapi aku masih pakai nama Eisku sampai usia 20. Saat aku mau lamar kerja, karena di ijazah aku itu tidak pakai Eis ya, cuman Trena Mustika aja. Jadi aku ganti sendiri. Tapi kalau misalkan untuk Treni, dia itu diganti sejak bayi kan. Seru juga ya Kak ceritanya. Wah, seru banget. Apalagi kisah hidup kita. Seru sekali. Kalau diceritain sama anak-anak kayaknya gak apa, kayak udah dongeng sebelum tidur ya Ren. Dulu aja anak aku yang waktu masih kelas 1 SD dulu ya, 5 tahun yang lalu. Dia itu kayak masih ngerasa apa ya,
belum terlalu paham. Katanya mamanya dua, tapi kalau dibilangin kembar, terus memang dia itu saudara kandung aku, gitu kan belum terlalu jelas. Tapi lama kelamaan, insya Allah dia ngerti. Pasti anaknya tanya-tanya terus. Betul. Kalau tanya-tanya terus sih nggak terlalu ya anak aku ya, karena dia itu taunya cuma mamanya ada dua, mamanya mirip gitu aja. Cuma aku ada rasa kasihan juga ke anak-anak karena waktu itu kita sering ninggalin anak-anak guys, demi apa? Demi wawancara di depan kamera, di depan wartawan, depan TV. Anak aku yang gede juga sering aku tinggalin ke Jakarta, terus yang kecil juga pernah aku tinggalin ke Jakarta. Aduh, kayak ngerasa gimana ya? Tapi sering kita bisa kumpul berdua. Tapi kalau nggak gini kita juga nggak bisa kumpul-kumpul berdua. Jujur kita kalau misalkan mau ketemu sekarang mikir-mikir guys, bukannya nggak munafik juga ya, nggak munafik juga. Kita udah punya anak-anak pasti kebutuhan juga banyak. Satu, kita punya rumah, punya suami, punya kehidupan, pasti kita mikirin kehidupan keluarga kita sendiri daripada kepentingan kita sendiri. Jadi kita nggak bisa egois buat yuk ketemu yuk kita ngabisin waktu berdua yuk, dan akhirnya keluarga kita sendiri itu terbengkalai, suami terbengkalai, anak-anak terbengkalai. Jadi mengorbankan perasaan aja sekarang kalau mau ketemu ya gimana? Aku juga Nggak ada mau cerita waktu. guys, dulu itu aku itu ribet banget guys waktu ke Jakarta. Kan usia anakku yang sekarang itu waktu itu masih 7 bulan kan, terus ASI juga gak bisa aku pakai indot kan. Dulu itu kita pas diundang ke acara RCTI Plus tuh TikTok Live, TikTok Award kan, anakku nangis terus rewel guys. Sebetulnya lagi COVID juga kan, gak boleh bawa bayi, tapi karena ada apa namanya, maklum gitu ya buat aku gitu kan, masih diharap maklum lah. Jadi aku diperbolehkan bawa bayi, tapi gak boleh keliling-keliling di studio guys, karena tidak boleh bawa bayi. Dan akhirnya sama suami aku dibantuin buat ngomong anak kamu. Dia gak bawa bayi, karena dia gak bawa bayi, aku yang bawa bayi, ribet guys. Kenapa diundangnya itu Kak? Kita itu diundang di beberapa stasiun TV, di beberapa apa itu namanya, akun-akun itu buat apa itu namanya, menceritakan kisah kita gitu kan. Kenapa? Yang bikin menarik adalah kembar yang sudah terpisah selama puluhan tahun, Ini lewat tapi jalur bisa TikTok. bertemu dari aplikasi TikTok. Karena TikTok itu nggak hanya jelek-jeleknya aja, tapi banyak positifnya, tergantung kita pakainya kayak gimana guys, kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah momen itu adalah momen yang tepat untuk menaikkan namanya TikTok juga. Kita itu sebenarnya banyak positifnya loh dari sini, intinya begitu. Ternyata ada saudara kembar yang udah puluhan tahun aja bisa ketemu. Begitu guys. Sebenarnya inisial TikTok itu kayak TikTok trena-treni loh. Emang pernah ke TV Kak, aku tahu dari TikTok Viti Kakak tentang rumah. Iya, pernah kita ke TV mana aja ya Ren ya. Kalau di Indonesia kita kayaknya pernah di Indosiar pernah, SCTV, terus RCTI, RTV. Global TV, GTV kalau nggak salah. Terus semua, iya bener, sampai aku bilangnya semua tuh, semua TV Indonesia kita udah pernah. Terus kalau disiarin ke berita-berita luar negeri, ternyata kita sampai ke Amerika, Meksiko, China, mana lagi ya? Pokoknya kita cukup lumayan terkenal waktu itu. Arab juga ada. Kalau Arab Iya, konten kreator. bahasa Arab guys. Aku sampai kayak gini, ini bahasa planet mana sih? Gitu. Soalnya kita mendengarkan cerita orang lain itu jadi bingung kan, cuma ada foto kita kan di situ dipasang. Trena and Streni, bahasanya nggak jelas. Aku juga bingung ya Allah, ini bahasa apaan gitu kan. Ini anaknya Bapak Enceng kan? Iya betul, kita berdua anaknya Bapak Enceng. Dia tuh anaknya Bapak Enceng yang sebelah sana. Saya anaknya Ibu Enok Rohaina. Anaknya almarhum dong. Iya. Dibayar berapa Kak? Kita nggak bisa nge-spill dibayar berapa ya guys ya, karena setiap talent itu dibayar beda-beda. Pernah aku spill bayaran yang cukup lumayan bagi kita ya waktu itu di TikTok Live ID. Alhamdulillah kita bener-bener dihargai banget ya Ren ya, waktu itu kita hampir seminggu ya belum nyampe ya.
nggak nyampe seminggu, cuma 4 hari kalau nggak salah. 4 hari 5 malam kalau nggak salah, aku juga lupa. Di situ benar-benar kita difasilitasi hotel, kita disuruh seneng-seneng bareng, sehari semalam kita syuting, terus kita dikasih fasilitas. Kalau kita hitung kotor itu 10 juta ada waktu itu guys. Bener-bener kayak ngerasa siapa sih trainer dan juga trainee bisa dibayar sebanyak ini gitu kan. Kita itu bukan siapa-siapa, tapi dibayarnya udah wow gitu, lumayan banget gitu kan. Malah hampir 5 kali lipat dari gajiku UMR di Tasik guys. Wah bagus ya kak, karena TikTok tambah bagus jadinya. Ya bisa dibilang sumber rezeki aku itu semuanya di sosial media guys. Mulai dari dapat jodoh dari sosial media, suami kan. Terus abis itu dapat kerjaan dari sosial media. Aku tuh dulu emang suka banget ngonten-ngonten kan di aplikasi merah yang sebelah tuh, bikin konten apapun di situ. Tapi minusnya kok trainer nggak bisa nemuin akun aku di situ ya, karena kan aku udah lumayan juga jadi konten kreator. Terus abis itu aku nyoba main di TikTok. Ternyata rezeki aku ketemu sama Trena. Setelah ketemu sama Trena, alhamdulillah aku jualan-jualan, bisalah sampai kebangun rumah ini guys. Nah dari situlah ternyata sampai sekarang aku tetap jadi konten kreator dan juga bisa sambil jualan. Seperti itu guys, rezeki aku emang di sini. Tapi kakak suaranya kayak pengisi suara loh. Nah untuk suara aku itu sebenarnya kemungkinan ada turunan dari bapak aku guys. Bapak aku tuh emang host, katanya dulu host radio ya Ren ya bapak ya. Bukan host radio, bapakku host panggung ke panggung. Nah gitu kan. Pantesan guys, bapakku. Pantesan aku tuh dari zaman sekolah itu kepengen banget jadi host, tapi nggak tahu caranya. Tapi kok aku malu banget dan aku tidak bisa mewujudkan impianku jadi host. Sedangkan Trena itu masih bisa dikit-dikit nyanyi lah, suaranya masih bagus. Aku nggak bisa guys. Jadi berbeda guys, kita tuh berbeda. Tuh ada yang bilang lagi katanya ini editan Ren, orang yang sama ini katanya. Ren, ada yang bilang gini, Tren ini mah jago bisnis, suaranya menyeh-menyeh. Kok gitu? Suaranya dimenye-menyein gitu. Suaraku emang asli kayak gini guys. Apalagi kalau misalkan pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa itu pasti ada perbedaan. Suaranya pasti ada bedanya. Kok bisa suaranya pun sama katanya ya, orang kita kembar. MC Bapak Enceng mah, kayaknya ada yang kenal sama Bapak Mutu. Siapa tuh namanya? Andy Sitya Cahyati. Oh, itu bibinya suamiku. Oh, gitu. Panggilannya Rena Reni ya, Kak? Panggilannya Trena Treni aja. Aku nggak mau manggil dia Teteh, dia. Gak mau guys, aku yang paling tua dia gak mau. Jadi katanya suamiku teh pahit, teh manis. Kalau aku teh manis aja, dia teh pahit ya. Karena kalau Oh gitu. Karena gini, kalau di Sunda kan biasanya kalau tiap sarapan bubur itu kan suguhannya teh pahit, Ren. Kasihan lo Teh Irma yang dikasih teh jambu di sana teh pahit. Mau Trena? Nih anakku. Enggak, ini loh, mau Trena cari kamu bentar. Gak mau dia. Bentar. Halo. Halo Tre, halo Alex. Udah gede sekarang. Hai. Udah berjaka dia Ren. Udah gede. Makin ganteng dia tuh. Ya ganteng lah anakku. Anakku juga kan. Kan bapak na MC naon MC dangdut mohon mata MC dangdut si bapak mah. Bentar aku cabut dulu ini jepitan. Mau kemana? Enggak, aku barusan habis cabut dulu jepitan rambut Ren. Kayaknya gak enak. Bapakku memang MC dangdut, makanya tuh nurun ke Treni tuh. Jiwa MC-MC-nya nurun ke Treni, guys. Iya, jadi kalau misalkan kalian tanya aku tuh kenapa kok bisa nge-MC, mungkin kalian bisa cek aja di akunnya bapakku, Abah Soneta. Di situ kan bapak sering nyanyi-nyanyi, guys. Kak bisa ketemu kembaran setelah lama rasanya gimana? Ya kalau aku Seneng ya lah. sedih, seneng. Kalau dia ya mungkin cuman senengnya aja, terus kaget kan. Kalau aku Kalian kaget, pernah ketuker sedih, nggak seneng. sama anak-anak satu sama lain? Pernah, anak-anak kita yang ketuker, bukan kita yang ketuker anak. Betul. Kita mah nggak mungkin Anak-anak, lah ya. saudara, suami pernah. Semuanya pernah.
Tapi kalau sekarang aku ya, ingat, Ren, tapi aku masih ingat sampai sekarang tuh udah bilangnya kayak gini. Aku tahu katanya istriku porsinya yang paling gede katanya. Ya emang dia gede. sekarang mah iya, dulu pernah sempet suami aku itu ketukar sama apa itu Trena karena waktu itu kita pakai baju samaan guys, pakai baju samaan, pakai jilbab samaan. Cuma cara berjilbabnya dia itu udah kelihatan nggak bulat kayak aku kan. Tapi sekilas emang beberapa kali itu banyak orang yang keliru karena kalau kita diem itu kan kita nggak ada suara yang keluar kan, medoknya juga nggak kelihatan. Jadi tiba-tiba dipanggil suamiku ngomong bahasa Jawa ke Trena, Trena nggak paham lah. Iyalah kembar teh, iya betul kembar. Begitu Jackson Treni katanya. sebaliknya, suaminya Trena pernah ngajakin ngobrol aku kan. Ih, aku bukan Trena, aku Treni, aku bilang kayak gitu. Anakku juga sempat minta jajan ke Treni guys, mah. Hayong jajan, ngobrol pakai bahasa Sunda. Mah, hayong jajan. Nggak paham bahasa mereka guys. Jadi kita kalau ketemu itu ngobrolnya pakai bahasa Indonesia saja. Kadang Aku pun capek tidak loh, paham guys. dengan bahasamu. Aku pun tidak paham dengan bahasamu. Bahasamu aneh. Sama bahasamu juga aneh. Bahasamu aneh ya. Padahal kelihatan jelas bedanya Kak. Trena lebih sipit matanya, cuma nggak tahu kalau aslinya beda apa enggak. Tapi pas kita lagi Beda. diem kayak gini tuh, bapak kita aja sempet mana Trena, mana Treni. Kadang suka ngeliatin kita berdua kan kalau kita lagi masak. Ren, kita noleh semua berdua guys. Kalau kelihatan dari samping mungkin bisa keliru guys, tapi kalau misalkan terlihat dari depan itu berbeda. Kelihatan kalian sendiri kan kelihatan dari bentuk pipiku, tulang pipiku kecil, wajahku kecil, lebih tirus, dia lebih gemoy guys. Karena berat badan pun berbeda. Aku 64, dia 70. 70 Kayaknya berapa? ya, udah dari perut emak ya kan. Nutrisinya itu aku ambil semua, Ren. Enggak. Kan almarhum Ibu Rini pun bilang kan, katanya dulu itu Trena itu gendut loh, Trena itu kecil, jadi dulu itu yang mau diambil sama ibu itu Trena sebenarnya bukan Treni gitu kan. Kapan kalian bertemu lagi? Doain guys. Aku minta tolong didoain supaya kita bisa ada rezeki dan juga bisa ketemu lagi, ya kan? Kita juga kalau ketemu tuh kepengennya juga seminggu gitu kan. Tapi kenyataannya kita nggak mungkin bisa ketemu selama itu guys. Mungkin paling lama 4 hari lah ya. Kenapa? Karena kita udah punya anak-anak yang harus sekolah, nggak mungkin izin lama-lama. Perjalanannya pun 12 jam dikalikan pulang dan juga pergi, udah berapa hari kita pulang pergi. Kita nginep 4 hari, udah hampir menghabiskan waktu seminggu kan itu. Andaikan aku ada rezeki besok ya mungkin besok aku ketemu kamu. Andaikan ya seminggu lagi, ya seminggu lagi. Gitu. Ya kita tergantung rezekinya kita. Betul guys, kita sekarang itu nggak bisa egois untuk diri sendiri. Aku mau pergi ke Tasik gitu kan. Tapi sekolah anak-anak harus terbengkalai. Kedua, kita masih punya kebutuhan yang lain. Nggak munafik guys, kita itu mak-mak rumah tangga, jadi pikirannya itu harus ngebagi yang ini, yang itu, yang ono gitu loh. Mau live streaming aja nungguin tugas anak-anak beres. Nah, tadi aja awal-awal kita live streaming itu, kita juga hampir mirip-mirip nih. Aku Sama-sama. lagi nyuapin anak aku, si Trena lagi nyiapin makan buat nyuapin anaknya juga. Kamar yang cantik dan soleha, makasih. Bapak nawe teu bisa ngabedakeun kumaha urang nu ningali hungkul. Amin, emang orang mana sama mana? Aku sekarang tinggal di Blitar, Jawa Timur, Trena tinggal di Tasikmalaya. Kalau ketemu coba dong manjat pohon jambu, terus ambil jambunya, semua pakai kantong plastik. Maksudnya gimana? Jadi mungkin kayak apa nostalgia masa kecil. Kamu kayak gitu juga kan? Pernah kan? Aduh, pengen guys, kita pengen banget kayak gitu, tapi mana mungkin, kita aja baru live kayak gini aja tadi anak-anak udah ribet, mah ini mah itu mah, ribet. Tasik Blitar sabaraha jam teh 12 jam perjalanan. Jadi kalau misalkan aku mau ketemu sama Treni itu harus menghabiskan 12 perjalanan, 12 jam perjalanan, guys. Kak Treni ngomong bahasa Blitar dong please, katanya nggak boleh ah. Iya, kita kembar. Ren, coba Kembar beda warna kamu pakai kulit doang. jilbabnya agak dibelakangin lagi, Ren. Udah, jadi rambutku kan sering keluar-keluar kalau misalkan keluar Sama. belakang. Tuh, gimana? Kita mirip nggak? Deketin lagi tuh. Before after skincare. Ren, deketin lagi, Ren. Udah.
Dah gimana, mirip? Enggak, kita nggak mirip. Enggak. Karena sekarang udah gendutan aku. Kak Reni ngomong bahasa Blitar dong, jangan. Dia gak boleh ngomong pakai bahasa Piye asing. piye, ngomong bahasa Blitar, engko Trena mumet, guys. Gak boleh. Kalau kembar yang Blitar kok nggak bisa bahasa Sunda? Gimana mau ngerti bahasa Sunda, guys? Aku itu udah dari kecil banget, dari bayi yang masih belum ngerti bahasa sama sekali, udah diajak ke Blitar, jadi taunya bahasa Blitar dong. Kalau bahasa Sunda, aing mah terus ngerti. Aing mah Nggak ngerti. paham kan? Nggak bisa bahasa Sunda. Aku nggak ngerti, tapi bisa dikit-dikit paham lah kalau mereka ngobrol. Wes Ih, orang jangan ngerti. gitu kakak ikan cere, jangan dong. Kak, gimana rasanya bisa ketemu kembaran tiba-tiba? Apa ada rasa canggung? Nggak ada sama sekali rasa canggung. Aku sama Trena itu kayak udah ngerasa, oh bener dia saudaraku, dia itu mirip banget sama aku. Jadi kita berpelukan, kita, aduh, kalau inget-inget itu kayak kepengen flashback, Ren. Iya betul. Gak nyoba belajar bahasa Sunda, Mbak Reni. Tadi ajaran kumaha, cenah. Nggak mau, bahasanya dia bahasa planet. Sama dia juga gak tahu planet mana gitu kan. Nggak ribet. Kalau bahasanya Trena ribet. Gak tahu dia lahir dari planet mana, guys. Dari planet mana? Dari makmu ya? Makmu juga. Mbak Trena di itu udah ramang, alhamdulillah sarae sehat sawang sulna palidinya kumaha da ramang. Ini ada orang yang nambah-nambahin pikiran kita. Belajar bahasa Bugis aja. Ih, Bahasa Ambon juga kita gak tahu. tahu. Dana Ambon pizza. Mama sok bari main HP makan di aya endog mama goreng endog. Anakku yang cewek tuh di baru pulang, Kak. Dari mana? Baru main tuh. Jam segini baru pulang. Baru pulang main dia. Kunaon seueur perut eta teh belum makan. Oh, minum air hangat. Aku sama Medi itu juga. Mana HP nih ya? Anak aku juga baru pulang tadi, baru kerja kelompok kan. Dari jam 4 sore, 5 sore dia udah berangkat dan belum lama dia pulang tadi. Terus Mbak Treni pas nikah gak pakai wali bapak asli. Jelasin Den, Ren. Aku malah bingung jelasinnya, Ren. Aku juga bingung jelasinnya gimana ya guys. Pokoknya Treni itu udah mau intinya- dinikahin lagi dulu, guys. Mm-mm. Tapi setelah Udah kita di-make konsultasi up. sama MUI dan juga Pak Ustadz yang ada di sana, katanya minta ikhlasnya Bapak aja. Kalau Bapaknya ikhlas ya nggak perlu. Semua serah teh Mbak Treni teh nyahoeun di Sunda. Di Sunda teh eueuh huruf F aya huruf P hungkul. Iya benar. Aku tuh yang bikin sebel sama Trena itu huruf F jadi P. Iya, guys, dulu tuh aku itu diiniin sama Treni katanya apa tuh kayak dulu itu disuruh ngomong apa global TV gitu kan. TV. Ayah. Aku bilang global TV. Kok global TV? TV Ren. TV. Aku bilang kayak gitu ya. Mungkin lagi. Apa? Suka kesel aku kalau dia tuh ngomongnya kayak aneh gitu kan. Masih aja TV. Di notas. Fokus aja fokus. Iya, fokus. Dia bilang kok ngomong kayak gitu. Malah bojokku kembar Majihan Audi tapi bukan saudara, makanya aku disangka pacarnya Jihan Audi apaan. Aduh, di kontennya Trena itu malah ramenya tuh gini. Wah mirip jangan-jangan aku kembarannya apa siapa Al-Ghazali. gitu kan. Pada rame komen kayak gitu, aneh-aneh. Jadi kan apa Ren? Mungkin mereka juga kan ngiranya kita itu kembar settingan, terus berbeda juga gitu kan. Jadi mereka, aku juga kembar loh sama si Anu, aku juga kembar sama si itu gitu kan. Terserah mereka. Dia Kak Blitar lagi, Kak Trena gak tahu. Doain ya, mudah-mudahan aku ada rezeki. Pokoknya kita janji guys kalau kita ketemu ya kita pakai baju yang samaan biar kelihatan kita mirip gitu. Terus stylenya kita samain Makanya kalian juga. doain. Makanya kalian doain guys, supaya kita cepet bisa ketemu lagi. Terus Bapak juga mudah-mudahan selalu sehat ya guys. Amin. Amin. ya Kadang Romo. kedemangannya pundi Treni.
Kedemangan pun di Bu Treni, Ibu Treni. Aku sekarang tinggalnya di Garum, Kak. Udah nggak tinggal di Kademangan lagi. Sekarang udah Loh, punya rumah kok- sendiri, guys. Udah bangun rumah sendiri. Lo kok kayak cah kembar leh katanya. Hah? Lo koyo cah kembar. Emang kita ibu-ibu kembar, guys. Kita bukan gadis kembar lagi, tapi kita bukan apa namanya? Perempuan kembar lagi, tapi emak-emak kembar. Nyari di oren yang kembar bajunya iya. Nanti kalau misalnya kita ketemu gampang lah untuk masalah baju. Mbak Treni tahu Teman-teman di dia sini punya kan ada umur ini, Ren. berapa? Yang Apa? nonton kan di tempat aku ada 28 nih, di tempat kamu berapa? 51 orang. Teman-teman, kita minta doanya ya supaya banyak yang aminin, banyak yang Amin. ngabulin. Nanti kita Amin. bisa terkabul buat ketemu. Amin. Amin. Kita bisa dapat rezeki lagi, bisa berkumpul lagi. Nanti kita bikin konten lagi saat pertemuan kita. Amin. Amin ya Allah ya. Kemarin itu aku nggak sempet bikin konten saat kita bertemu, guys. Jujur aku bingung mau bikin konten apa gitu kan. Jadi ya udah nggak jadi ku upload juga kemarin. Jadi aku uploadnya di aplikasi sebelah. Ya gimana dia mau mau fokus sama konten ya. Soalnya waktu kita kemarin ke sana 11 orang dia ngurusin rumah sendirian sama suami. Dia lagi di dapur, guys. Karena dia gak jemput aku di stasiun. Kita juga nggak sempet, aku ya, kalau aku pribadi aku nggak sempet nge-live di akunku sendiri, guys. Turen katanya kamu tahu punya kembaran di umur berapa? Ya baru ketahuan dulu di 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu, guys. Dia taunya dia punya kembaran. Kalau aku tahu sejak kecil. Ketemunya di online aja begini pasti udah senang tapi kita itu masih ada rasa kepengen ketemu secara langsung. Kita Betul. pelukan, kita masak-masak bareng, kita cerita secara langsung, kita kemana-mana bersama-sama, pakai baju sama-sama. Itu kepengen, guys. Kayak kemarin aja kita di Blitar itu apaan Ren? Aktivitas kita setiap hari itu pagi-pagi ke pasar. Kayak jalan-jalan pagi ke pasar aja bareng-bareng berdua gitu udah seneng banget, guys. Mm-mm. Kita itu cara jalannya ternyata sama, guys. Kita cara jalannya itu lebih cepat daripada orang lain. Betul. Malah kalau misalkan kita lagi tuntun anaknya kayak ditarik anaknya. Iya, padahal kita itu nggak sengaja buat narik mereka, guys. Aku sempet ada yang bilang kayak gini, "Bah, jangan kasar-kasar dong sama anaknya, jangan ditarik-tarik." Enggak, guys, emang cara jalanku tuh kayak gitu. Mbak Treni kok bisa nggak ngerti kalau punya kembaran gimana? Emang aku tuh dari kecil taunya di sini tuh anak satu-satunya gitu ya. Jadi makanya nggak tahu sama sekali kalau aku di sini tuh punya saudara kembar gitu. Tapi Mbak Trena kok malah ngerti dari kecil ya, orang aku Kan tinggalnya Rena sama orang emang tua. diadopsi, tapi bisa kembali lagi ke orang tua kandung dan orang tua kandung sempat menceritakan kamu tuh sebenarnya punya kembaran loh, gitu guys. Gimana rasanya tahu punya kembaran Mbak tuh? Buat kamu aja. Seneng lah, seneng banget. Soalnya emang dari kecil aku tuh kepengen banget punya kembaran. Gak tahu kenapa ya, mulai dari SD itu aku punya kepikiran aneh. Kayaknya punya saudara kembar itu lucu ya, kita bisa tukeran baju. Ketika aku nggak suka matematika, kembaran aku suka, mungkin bisa minta bantuan dia buat tambah-tambah nilai lah gitu kan. Terus Jujur aku paling gak suka matematika. sama aku nggak suka, aku lebih suka bahasa Indonesia sih. Terus Sama. yang kedua, aku itu punya kepengenan buat kemana-mana itu bersama, mainan bersama-sama, punya saudara kembar, jadi apa-apa itu bisa bareng-bareng gitu loh. Tapi ternyata memang itu sebuah pertanda dan juga feeling yang sangat kuat, guys. Dan dulu pun dia itu pernah nonton sinetron yang kembar terpisah itu, guys. Dulu. Naysila Mirdad ya kalau nggak salah tuh yang jadi artisnya. Kalau aku nonton sinetron itu kayak ya Allah berharap banget kisah hidupku kayak mereka gitu kan, Sama kayak siapa gitu. lagi itu Ren yang pemerannya Nikita Willy kalau nggak salah ya, dia itu Iya. kayak Kalau nggak salah di SCTV ada sinetron juga kayak gitu. Bukan siapa ya? Aku lupa. Ada juga. Aku nonton itu juga. kamu nonton itu pasti kayak ngerasa ada rasa Kepengen. kepengen banget ketemu kan sama aku. Sedangkan Bahkan aku nggak waktu- ngerti apa-apa tapi kepengen punya kembaran. Jadi kita punya perasaan yang hampir sama sebenarnya. Bahkan kan sebelum kita viral kan dulu yang lebih viral duluan si Nabila Nadiga yang kembar 3 Nah, kan.
Kita selang 1 Tahu tahun nggak? ya sih sama dia? Bukan selang 1 tahun, 1 tahun yang sama. Oh Tapi iya, di untuk tahun yang sama. Nabila Nadia itu mereka di awal tahun 2020, tapi kalau kita itu di mau akhir akhir tahun. 2020 gitu kan. Nah, aku itu waktu mereka viral tuh kayak ngerasa ih pengen deh kayak mereka. Apa aku Aku bakal juga kayak sama, Ren. mereka? Di waktu mereka viral itu aku sempat nunjukin videonya ke ibu. Ya Allah bu, ini lo lihat ada anak kembar yang terpisah, masya Allah, gitu kan. Serius ya? Beneran. Serius, serius. Tapi ibu Kayaknya gak seru ngomong ya punya apa-apa. saudara kembar ya, aku bilang kayak gitu. Tiba-tiba itu ibu bilangnya kayak gini, aku kok pengen ya punya anak kembar, kayaknya lucu deh. Ya nanti kamu pasti juga dapet lah anak kembar, mungkin juga bisa kamu punya anak kembar. Gitu ya, cuma jawabnya kayak gitu. Oh, berarti ya memang ditutupin, Ren. Padahal itu udah ibaratnya kamu kayak ngasih clue aja ke ibu, tapi ibu gak ngomong kan. Makanya waktu itu kan aku takut menyakiti perasaan almarhum ibuku kan. Jadi aku tuh tanyanya pelan-pelan, gak bisa langsung aku punya kembaran gini 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 gini. Sedangkan dulu aja ada yang ngasih tahu secara langsung kalau aku bukan anaknya sama ibu kan di apa ya? Ditutupin juga, ibu juga ngeles kan. Hal positifnya yang bisa aku ambil adalah memang ibu takut kehilangan aku. Tapi kalau kita udah punya keluarga, terus kita udah menikah, Iya. udah punya anak-anak kan kita nggak mungkin kan mau balik lagi ke orang tua kandung, guys. Kita udah punya kehidupan sendiri, gitu. Nah, Jadi pintunya tutup, Kak. Dingin. ya aku mikirnya memang waktu itu belum rezekinya aja. Sebenarnya kejadian aku tanya soal kembaran itu berkali-kali Ren, sebenarnya berkali-kali banget mulai dari kecil, dari SD, SMP sampai aku udah nikah itu sering banget aku tanyain kan nggak ada jawaban kan di situ. Makanya waktu itu semenjak aku lihat video kamu yang mencari saudara kembar yang hilang, terus inisial siapa-siapanya udah kamu jelasin, langsung aku tunjukin ke almarhum ibu dan dijelasin juga. Ternyata dari video kamu itu cukup membantu aku juga. Gitu. Kalau aku tanya dan nggak ada buktinya sama sekali kan, Nah, ini ada yang jadi nanya nggak nih. dijawab kan? Apa ini pertanyaan? Training nggak ikut pindah ke Jawa Barat katanya. Enggak lah. Kalau aku di Jawa Barat, kerjaku di sini. Aku punya rumah di sini. Mungkin kalau ke sana itu cuma sekedar mau liburan aja, guys. Trena Tasiknya mana teh Indiang? Tahu bukan anaknya di umur berapa Mbak Treni? Apa? Tahu bukan anaknya di umur berapa Mbak Treni? Kita udah nikah, guys. Udah punya 2 anak malah. Kita itu kemarin pas ketemu itu pas baru lahiran guys, baru lahiran. Anak kita cuma selisih 5 bulan ya, yang kecil ya. 7 7 sayang. bulan. Jadi aku tuh anaknya masih mau jalan kan. 7 Anak aku udah bulan. gede. Anakku sekarang yang kecil Anak aku yang sekarang udah 0 besar, udah bukan 0 kecil sih, TKB sekarang udah TKB, udah alhamdulillah udah pintar. anakmu TKB, anakku TKA. Padahal usianya beda 7 bulan. Gitu guys. Jadi kita punya anak kecil itu suka ribet ya. Kalau mau ketemu, mau kumpul, yang satu masih netein, yang satu masih ngelonin. Aduh, suka ribet kalau kayak gitu. Lucu ya. Kalau misalkan kita tinggal di satu tempat yang sama, terus sama-sama nganterin anak sekolah, lucu kayaknya. Enggak, mungkin aku nitip kamu aja. Udah berangkat sama mama Trina aja, mau lanjut tidur. Aduh ya ampun. Ntar gak usah diantar dua-duanya lah, mamanya tidur aja. Nah, kita juga punya kebiasaan cukup jelek ya guys. Kalau dibangunin tidurnya suka nggak enak gitu loh. Namanya diganti ya Mbak Treni? Iya, dia diganti nama belakang. Awalnya diganti dari Elis, Treni Mustika, jadi Treni Fitriana. Untungnya Treninya masih nempel guys. Kalau enggak mungkin ya nggak bisa ketemu mungkin. Betul. Kayaknya kalau misalkan nggak apa ketemu dengan cara itu ya nggak tahu. Mungkin teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya lagi. Makin sini makin naik tuh. Kalau misalkan mau tanya-tanya boleh. Awal ketemu gimana tuh Ren? Awal ketemu. Aduh, ulang lagi ya. Awal ketemu seneng banget lah, karena selama ini kan aku tahu ya diriku sendiri, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba
di depan mataku ada wajah yang sama denganku, kayak bercermin kan. Aku ngerasa, wah, impianku selama ini terwujud nih punya saudara kembar. Emang Terus aku dari kenapa dulu tuh sampai kepengen banget terpisah punya kakak? Kita kembaran, itu guys. terpisahnya itu gara-gara mitos. Ya, Kita itu gimana? terpisah gara-gara mitos dari silsilah keluarga. Kalau nggak gara-gara Dari mitos, mungkin keluarga kita kita nggak itu anak kepisah. kembar sakit-sakitan. Ah, kita nggak kepisah kalau misalkan nggak gara-gara mitos. Kalau misalkan kita nggak sakit-sakitan, kita nggak bakal kepisah. Jadi dulu itu sempat bapak itu mau kasih kita itu ke kakaknya mama, tetapi kakaknya mama itu sama juga apa habis melahirkan. Jadi kita itu nggak bisa dititip ke saudara sendiri. Jadi dititipnya ke orang lain. Berapa yang nonton di kamu? 54 orang, Bantu follow, 55, yuk guys. makin naik. Bantu Nah, follow, guys. bantu follow, Buat guys. teman-teman yang sekarang lagi di live-nya Trena, ada sekitar 50 penonton. Jangan lupa untuk di-follow akun aku juga ya, guys, biar kalian itu tahu bagaimana kegiatan aku sehari-hari, gimana kerjaan aku. Karena di sini aku tuh sering konten mulai dari perjalanan aku bisa bangun rumah ini, kisah hidup kita. Tapi kalau untuk yang kembaran, aku sekarang udah jarang posting, guys, karena udah nggak sempet ya. Mbak, aku kan ngantuk, gimana Dan- biar nggak ngantuk cerita horor yuk? Enggak, cerita horor. Males. Saking nggak mau kehilangan Kak Treni, ibunya nyembunyiin Treni lama juga ya, 25 tahun, guys. Ya, pokoknya kalau kalian mau ambil ini dari sisi positif, ya begitulah. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil dari sisi negatif, terserah kalian. Karena kita tidak bisa menyamakan beberapa kepala, ya kan? Jadi kalian bisa ambil, apa itu namanya, opini sendiri-sendiri, gitu aja. Jadi ya seperti ini kisah hidup kami, Ren, guys. di kontenku ada yang komen kayak gini, aku kan gimana ya, kita sudah tidak mempermasalahkan lagi gitu kan. Ada yang berkomen seperti ini terserah tanggapanmu seperti apa gitu kan, nanti aku juga jelasin tanggapanku. Makanya kalian itu terpisah, kenapa pas kalian ketemu itu kalian gak bahas kenapa ibu asuh kamu itu membawa kamu tanpa bilang, tanpa pamitan gitu kan. Kenapa pas ketemu gak dipermasalahi, dipidana, dilapor polisi apa gimana? Soalnya udah terbilang kasus-kasus gitulah. Aku kan gini, kalau misalkan untuk keluarga melihat kamu dirawat sampai gede pun udah alhamdulillah, udah bersyukur, udah ketemu itu udah bersyukur. Jadi kita itu tidak mau membahas masalahnya dulu kayak gimana. Terus Boleh nggak aku langsung jawab aja? tidak mau menyalahkan juga, boleh. Oke. Jadi kita itu kalau kalian mau mindsetnya negatif terserah, kalau kalian mau mindsetnya positif terserah. Tapi selama ini insya Allah aku tuh selalu berpikiran positif ya guys ya. Sekarang pikiran aja, alhamdulillah aku bisa digedein, aku juga bisa disekolahin, aku juga sampai nikah, sampai punya anak dan juga dibantu buat ngegedein mereka. Aku ambil positifnya, kemungkinan kalau misalkan aku dirawat orang lain yang bukan almarhum ibu kandung aku, kemungkinan aku nggak Iya. disekolahin, aku nggak digedein, mungkin aku digebukin lah atau apa. Ya namanya kita hidup sama orang tua angkat pasti ada suka dukanya, nggak hanya senang-senangnya aja, pasti ada guys. Cuma aku tuh selalu bilang ke Trena juga, untung aja aku bisa sampai apa itu namanya, bisa dewasa, gede, sampai dinikahin juga, terus kita bisa punya kesempatan untuk bertemu. Andaikan kalau sama orang lain belum tentu aku masih hidup. Gitu. Kalau masalah yang kalian bilang Betul guys. Jadi kita apa ya, tidak mau jelek-jeleknya itu menyalahkan. tadi dipidanain atau apa, ini udah kisah lama juga guys. Untuk ngebesarin aku itu juga nggak cukup Iya, uang betul. 2 juta loh guys. Kok Nggak kalian mudah. setega itu ngomongnya? Ya makanya kita itu menjelaskannya sekarang. Kita itu tidak mau membahas masa lalu, terpisahnya kenapa, alasannya kenapa. Makanya Treni sering bilang kan, gak mau ngebahas gimana dulu bapak pisahinnya, alasannya gak mau, terus alasan ibu menutupi gak mau tahu gitu kan. Karena kalau kita mau tahu,
pasti mereka punya opini masing-masing. Bapak punya opini seperti ini, ibu punya opini yang seperti ini. Akhirnya kan mereka kan beda pendapat kan. Daripada beda pendapat, aku pusing sendiri mana yang bener, mana yang enggak. Akhirnya kan mereka juga ribut kan. Mereka juga ribut gara-gara anaknya itu cari pembenaran yang paling bener itu yang mana. Daripada kita cari-cari kayak gitu nambah-nambah masalah. Yang penting sekarang kita udah bisa ketemu, nggak usah ngebahas tentang dulu kayak gimana. Yang penting ngebahas sekarang itu kita harus gimana, kita harus senang-senang, kita harus kumpul. Udah gitu aja guys. Kalau dibilang mungkin ini salahnya bapak ya dulu misahin. Jujur banget, aku dulu pernah punya perasaan kayak gitu juga. Kalau misalkan gak dipisahin, mungkin aku bisa bareng-bareng sama Trena. Tapi kalau misalkan gak dipisahin pun, mungkin aku belum tentu bisa jadi aku yang sekarang. Gitu. Alhamdulillah ibu angkat kakak Treni sangat menyayangi banget loh. Iya makanya dia diurus sampai gede sampai nikah kan guys. Minta doanya juga ya buat teman-teman, ibu angkat sudah almarhum, jadi mohon doanya. Karena banyak yang belum tahu ya kalau misalkan ibu itu udah nggak ada. Iya benar. Ini ada yang nanya juga katanya ibu bapak kalian apa masih ada apa enggak? Kalau bapak masih sehat masih ada. Usia bapak tahun ini 64 tahun. Bapak udah lumayan ya. Ini gara-gara Bang Oi nggak dilanjutin Udah. video YouTube-nya tanggung jawab tuh orang. Gimana sih Bang Oi? Video kita kok nggak dilanjut sih? Katanya dia belum selesai belum sempat ngedit katanya waktu nanya ke aku dia belum sempat ngedit karena sibuk juga kerja kan istrinya juga nyariin loh ke aku Masa? Ren Masa istrinya kamu? nyariin ke aku katanya ada si Odeng ya takutnya kayak kemarin dia nggak bilang kan orang kita nggak tahu orang udah nanya dulu bilang nggak ke istrinya enggak katanya Coba deh tanya ke kok Oi, nggak Oi, kapan bilang kesini gitu kan lagi? ya demi kita guys dia itu content creator itu demi kita. Ya, Bang Oi Oi Katanya itu pengen loh, sebenarnya pengen ngajak ke sana lagi. Bang Oi Oi itu bisa dibilang bukan saudara kita, tapi alhamdulillah udah kayak saudara banget. Bahkan pertama kalinya ketemu itu dia itu dokumentasiin kita. Awal-awalnya aku mikir, di siapa sih? Kok apa-apa kita di videoin, apa-apa di kamerin. Ternyata sekarang itu kita bisa menemukan hal positifnya. Kalau misalkan kita kangen bisa flashback pakai video-video yang udah di record sama Bang Oi Oi gitu kan. Bahkan kemarin waktu ke Blitar dia itu ikut loh guys, bela-belain ikut kesini guys. Gak tahu kesini lagi kapan. Dia itu senang banget. Dia itu senang banget kemarin ikut ke Blitar guys. Nah kayak kemarin pun katanya bilang gini dek, kapan main ke sana lagi? Hah? Baru aja kemarin aku bilang kayak gitu. Dia itu udah nganggap aku sebagai adiknya sendiri. Kayaknya Padahal ini dia ya. itu orang lain guys. Betah ya di rumah aku ya. Banyak yang ngira dia itu suamiku, bukan ya guys. Emang karena Trena itu dari kecil udah sering main sama Bang Oi. Iya yang ke Blitar dia udah selesai tahu videonya. aku kecil. Jangankan kalian guys yang nanyain, aku aja juga menanti kapan videonya diupload. Iya betul karena aku juga kan butuh buat konten kan. Coba tanyain dong Ren, kapan dieditnya? Lama banget, udah hampir setahun loh. Ntar aku tagih deh. Ntar aku tagih le. Udah hampir setahun gimana? Baru 6 bulan yang lalu. Udah lama, bilang aja udah hampir setahun, bilang gitu. Gimana kakak rasanya dari anak tunggal tiba-tiba punya banyak saudara? Wow, luar biasa. Saudaraku ada 9. Bahkan kemarin aja yang kesini itu ada 11 orang ya katanya. Ternyata 11 orang kesini. Mereka itu berjejer tidurnya, ada yang di ruang tamu, ada yang di kamar. Pokoknya tidurnya seadanya guys. Aku sampai, ya ampun, kamar sesempit ini, rumah sesempit ini belum jadi, belum rampung. Keluarga udah pada datang ke sini. Jadi mau nggak mau tuh kayak apa ya, kondisinya tuh apa adanya gitu loh. Kata Treni kalau misalkan nanti ada saudara dari sini semua ke sana bakal pasang tenda darurat di depan rumah. Sampai aku bercandanya kayak gitu ya. Soalnya Trena aja waktu kemarin kesini tuh, kalau kalian nonton video-videoku dari awal-awal aku ngebangun rumah ini, bener-bener kondisinya itu rumahku masih jadi WC umumnya tokek kan. Jadi kamar itu ada satu yang kosong, nggak pernah aku pakai sama sekali. Itu tokeknya ada puluhan tokek, kotorannya itu kemana-mana, baunya nggak enak.
Terus akhirnya aku harus ngebersihin kamar tersebut, terus harus pasang plafon. Buat apa? Biar Trena itu kalau tidur nyaman, nggak kejatuhan kotoran tokek lagi gitu. Terus aku Keren. cat nih rumahnya biar kenapa? Supaya kalau dia tidur udah nggak kerontokan semen gitu guys. Bener-bener aku bela-belain supaya mereka itu tidur dengan Ren, nyaman. udah apa belum Kak sama nama saudara-saudaranya katanya? Kalau saudara kandung udahlah, tapi kalau saudara-saudara Jawab yang nih. lain enggak. Contohnya kayak anaknya siapa? Bayangin guys, jadi kita itu dari satu kakak kita itu punya ponakan ada yang 2, 3, 4 gitu kan. Nanti kalau misalkan ke sana semua ke Blitar semua mungkin satu gerbong habis sama keluarga kita. Nah, tuh. Kayaknya nggak muat juga guys di rumah aku. Harus aku sewain villa. Itu aja pohon bambu dibikin apa? Saung-saung dulu, saung darurat. Oh ya, rumah dulu yang masih sama rumah Mama Rini sekarang siapa yang diam di sana? Udah nggak ada Kak. Itu rumahnya udah dijual sama almarhum ibu dan aku juga nggak tahu sama sekali ya itu dijualnya ke siapa. Jadi sekarang udah kosong dan bahkan berita terakhir itu yang aku dengar rumahnya udah kosong semenjak dibeli sama orang itu dan belum ditempatin sama sekali Ren. Bayangin rumahnya kosong Ren. Udah aku Ih, sayang. ya udah aku pasang itu, aku masih inget banget aku pasang gerbangnya itu hasil dari aku pulang RCTI Award, RCTI apa ya waktu itu yang pas kita sama Nia Ramadhani itu loh, TikTok Award yang disiarin dari Iya, RCTI. TikTok Award. Mm-mm. Terus keramiknya itu aku inget banget itu dapet support dari orang Amerika waktu itu. Terus apa itu namanya? Pokoknya hasil-hasil dari syuting itu aku tempel-tempelin buat nambah-nambahin bangunan kan waktu itu. Sekarang udah dijual ya mau gimana lagi? Sebenarnya Kalian sayang jangan banget. nanyain umur kita ya, kita udah tua. Jadi Kita minta itu doanya ibu-ibu aja, kembar, guys. guys. Minta doanya buat almarhum mama aku, Mama Eno Rohaina dan juga almarhum Ibu Rini. Semoga mereka semuanya menjadi Kalau orang Jawa gitu ya bilang enok aja gak bisa disatuin sama enok. Kamu panggilnya enok. iya. Iya, sayang banget ya itu memorinya kuat banget guys. Bahkan di setiap sudutnya itu banyak ceritanya banget. Bahkan sampai sekarang itu aku selalu ngasih tahu ke anak-anak aku ya, ngasih tahu ke anak-anak aku, ini tuh rumah kalian, ini buat kalian. Tapi kalau bisa dijaga ya. Jadi mereka itu aku ajarin buat ngejaga rumah ini, biar bisa menghargai rumah ini. Karena aku tahu banget perjuangan nggak punya rumah sampai punya rumah, anak aku tuh selalu menemani guys. Jadi mulai dari jualan, anak aku tahu ini nggak Ren? Kalau di sini tuh bilangnya obrok, kalau di sana apa ya? Itu loh yang biasanya buat tempat dagangan di atas motor, yang kanan sama kiri suka diisi sakunya. Ada nggak di sana? Iya. Nggak tahu aku namanya itu. Gerobak lah Ada. pokoknya kayak gitu ya. Gerobak yang dari kain itu loh. Nah, itu biasanya kan aku kalau Iya, misalkan belanja-belanja buat kebutuhan jualan aku kan anak aku Alexi atau anak aku yang kecil itu selalu aku naikin di atas obrok tersebut, di atas apa itu namanya dagangan, kita itu duduk bertiga kayak gitu pokoknya perjuangan banget. Jadi biar mereka itu bisa menghargai uang, bisa menghargai apa yang kita mau dapetin. Alhamdulillah sih Ren sekarang kamu bayangin aja ya anak aku yang paling gede itu yang Alexi. Sekolahnya emang deket kan dari rumah, cuma dia itu pulangnya sore. Aku kasih uang jajan 200.000, 150.000 kalau nggak salah, aku lupa ya. Pokoknya aku suruh bagi buat selama 1 bulan dari tanggal 18 sampai tanggal 18 besok itu. Kalau bisa uangnya itu harus cukup. Berarti hitungannya satu hari 7.000 kan uang sakunya. Nggak dibeliin sama sekali Ren, uangnya utuh. Jadi beliin jajan sama dia. Murah banget, Ren. Bekal anakku aja satu orang Enggak. itu 20.000 Dia kali itu- 2 40.000 itu. Dia itu nggak jajan sama sekali. Uangnya itu aku kasih 150.000 untuk 1 bulan. Itu utuh sampai sekarang nggak dijajanin sama sekali. 1-2 hari aku tanya, kamu tadi beli apa? Nggak beli. Kenapa? Mahal-mahal di sana. Kenapa mahal? Beli gorengan katanya 1.000 seuprit gitu kan. Dia kan udah bisa menghargai uang. Terus akhirnya besoknya itu kutanya lagi, kamu beli apa? Cuma beli Di es teh. sana murah, Beli es teh ya Allah, doang, 1.000 itu nggak beli. murah.
Iya bener murah sih, cuma dia itu kayak udah bisa menghargai uang kan. Nah besoknya aku kasih bekal lah, sampai sekarang aku kasih bekal. Aku kasih entah itu kadang nasi, kadang snack kayak gitu. Nah sampai sekarang uangnya masih, aku bilang nanti kalau uangnya masih dikumpulin, ditabung aja. Kalau kamu mau beli sesuatu itu biar dari hasil uang kamu sendiri, biar dia itu ngerti, oh kalau misalkan aku mau beli sesuatu tuh harus nabung gitu loh. Jadi biar nggak apa-apa itu kebutuhannya dia yang dia pengen itu dikit-dikit manja minta. Kita ngajarin anak itu bukan bukan apa ya, bukan kita yang apa ya tren ya, bisa dibilang sengaja buat anak itu nggak diutamain, bukan, cuma ngajarin dia biar dia itu bisa mengelola uangnya, mau apa bisa beli sendiri. Kemarin aja bilang aku mau ikut sepak bola, boleh nanti untuk uangnya beli dari uang tabungan kamu ya, boleh katanya gitu. Nah dari situ kan dia udah ada pencapaian nih dari hasilnya selama ini, bisa kebeli apa yang dia mau gitu. Tanya sama Alex mau nggak dia kesini ke Tasik? Alek, ditanya Mama Trena ini loh, Ada keinginan nggak mau Iya. mau ke Tasik? kamu mau nggak ke Tasik lagi? Mau nggak ke Tasik lagi ketemu Mama Trena? Mau sih Ren, tunggu uang sakunya dulu ya. Tuh dia lagi Mau. nonton tuh Alex itu di bawah tuh Oke, Blackjack. nabung dulu ya. Apa? Lagi nonton dia di Apaan? live aku, si Alexnya. Padahal di kamar anaknya. Oh. Main nanti ke sini terus ke Citanduy lagi, tahu nggak, ke kali kamu ambil ikan terus bawa ular lagi. Enggak Masih usah, ingat nggak? enggak usah bawa ular. Aku geli banget sama ular, takut. Aneh kalian. Ampun, kelakuan Alex aku masih inget, ya ampun. Iya, aku ngeri banget loh itu. Mana sama Andri diajarin pegang ular lagi. Anaknya nggak takut. Aku takut banget sumpah kalau sama ular itu takut banget. Ular. Nama pasarnya kan kemarin unik itu, gimana asal usulnya? Tadi sebelum maghrib, Aku jawab dulu ya. Nama pasar aku itu emang pasar kutukan guys. tadi sebelum Jadi pasar kutukan itu tuh ternyata salah satu pasar tradisional nomor satu yang cukup ramai dan cukup terkenal juga. Pokoknya dapat penghargaan lah pasar aku itu, karena mulai dari pagi, siang, sore, malam itu aktif banget pasar aku. Banyak yang jualan, mulai dari belanja sayuran, belanja makanan, belanja snack, sampai malamnya itu ada jajan-jajanan di pinggir jalan. Sampai sekarang itu juga rame, bahkan toko-toko Madura juga banyak banget di sini guys. barusan sebelum maghrib di kasur anakku ada apa sih namanya? Kaki seribu, Ren. Di mana? Aku nggak tahu itu datangnya dari mana. Di Gimana? kasur anakku, di kasur Deca, Mungkin di teman-teman kasur ngobrol, anakku. mungkin, Ren. Nah, hampir mau kedudukan tuh sama anakku yang cowok. Kayaknya, tapi nggak tahu deh. Kan emang belakangnya itu kan sawah, Ren. Oh iya. Untung kelihatan, nggak tahu tuh kalau nggak kelihatan. Pokoknya setiap mau tidur dicek aja tempat tidurnya. Aku aja suka parno loh Ren, kadang-kadang. aku mau izin turun ya. Oke, siap. Aku juga mau turun dulu guys, soalnya habis ini mau ngeluarin anak. Udah malam juga, besok mereka sekolah. Ih, kirain kamu masih mau live. Kirain kamu masih mau live. Enggak, kamu turun, aku juga turun. Kaki seribu itu habitatnya di batu-batu dingin. Aku mau banget, jemput ya. suami. Oke. Oh gitu. Iya mungkin di belakang rumahku kayaknya. Kan di belakang kan juga ada kali juga kan. Ada kali, ada tempat lembab. Ada kebetulan di sini belakangnya itu apa, selokan kecil. Kayaknya dari situ Nah, deh. itu. Kalian kalau misalkan mau ke akun training boleh ya, aku mau turun. Oke, hati-hati.